Haha, memanfaatkan dan melarikan diri, sungguh mengasyikkan. Kemunculan Nikuang Yi membuat perjalanan langit berbintang ini menjadi lebih hidup. Setelah melarikan diri lebih dari 100.000 mil, Fang Xing tertawa dan memanggil perahu abadi lagi, dan terus bergerak maju. Lu Shou dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Dari ekspresi gembira Fang Xing, mereka menduga bahwa orang ini pasti telah melakukan sesuatu yang buruk. Akan tetapi, bagaimanapun juga, dia berhasil melewati penyergapan yang dilakukan Nikuang Yi dan 800 budak sucinya tanpa bahaya apapun, yang mana dianggap lancar. Tentu saja, dia tidak bisa menenangkan pikirannya. Dia buru-buru mengamati melalui cermin ilusi Taiksu dan menemukan bahwa setelah Nikuang Yi menjadi gila, dia telah memimpin 800 budak dewa untuk mengejarnya. Saya pikir dia juga tahu kemana Fang Xing pergi, dan dia memimpin anak buahnya untuk mengejarnya tanpa menghiraukan apapun. Apa yang kau takutkan? Dia bahkan tidak bisa menghentikan kita, jadi bagaimana dia bisa mengejar kita? Fang Xing merasa sangat lega, dan mengatakan pada Lu Shou dan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan berani, sambil berkata bahwa dia akan mengurus semuanya. Dia sudah menamparkan wajah Nikuang Yi dan memarahinya habis-habisan, tetapi dia jelas masih belum puas. Ketika dia melewati sebuah bintang besar, dia mengambil pedang kuno dan mengayunkannya ke udara. Sua, 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 dia mengukir 3 kata besar budak guk-guk pada bintang besar itu. Saat ia berjalan sepanjang jalan, ada lusinan bintang besar dengan 3 kata ini di atasnya. Dia melewati padang bintang bagaikan rambu jalan. Mudah baginya untuk meninggalkan pesan di depan, tetapi dia terlalu malas untuk peduli terhadap betapa penuh kebenciannya Nikuang di belakangnya. Satu mengejar dan satu melarikan diri, kecepatan perjalanan di antara ladang bintang meningkat lagi. Mereka semakin dekat ke medan perang di luar wilayah kekuasaannya. Akhirnya, pada hari ke-7, mereka dapat melihat Bima Sakti di langit di kejauhan. Semangat juang itu bagai nebula, namun di jalan di depan, mereka melihat jalan peri dengan penjagaan ketat. Di depan jalur peri, ada 3 perahu peri besar berjejer, dan di atas jalur peri, ada prajurit berbaju merah ketat yang berjaga. Ketika mereka melihat perahu peri Fang Xing dan yang lainnya datang dari jauh, mereka segera melambaikan bendera untuk menghentikan mereka dan berteriak untuk bertanya. Ini adalah markas pasukan surgawi abadi merah agung. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat. Siapakah kamu? Tolong beritahu aku namamu segera. Titik titik titik. Titik titik titik. Hei, ada yang menghalangi jalan lagi. Fang Xing mencibir saat melihatnya, dan menatapnya dengan dingin. Dia melihat bahwa tingkat kultivasi orang yang menjaga gerbang abadi hanya di alam Tai, yang tidak menonjol. Tidak banyak prajurit abadi di gerbang ini, dan dia duduk di sini sendirian. Dia juga mendengarnya mengatakan bahwa dia berasal dari langit merah agung, jadi dia mengira itu adalah tipuan lain dari Kaisar Si, dan hendak menyerang sambil mencibir. Namun saat ini, Lu Shou buru-buru datang untuk membujuknya jangan salah paham, ini adalah prajurit abadi yang menjaga gerbang misterius, menjaga rute mundur bagi garis keturunan langit merah agung, dan ini juga merupakan gerbang menuju medan perang di luar wilayah kekuasaan. Jangan memaksa masuk. Pada saat ini, Fang Xing akhirnya mengerti. Dia tahu bahwa medan perang ekstrateritorial berada di Bima Sakti Tongtian. Itu adalah galaksi luas yang melintasi bidang bintang dan memotong kedua ujung jalan abadi. Sekarang, para prajurit abadi yang dikirim oleh 33 surga semuanya ditempatkan di sisi galaksi ini, menghadapi pemberontak Tianyuan di seberang sungai. Selama mereka memasuki Bima Sakti Tongtian, mereka secara resmi akan memasuki medan perang ekstrateritorial. Sekarang masih ada jarak, tetapi sudah ada prajurit abadi yang ditempatkan di sana untuk menjaga jalan belakang. Ini juga merupakan pengaturan yang diperlukan sebelum pertempuran. Bagaimana kita sampai ke sana? Dia menoleh dan menatap Lu Shou, lalu bertanya, seberapa jauh orang gila itu dari kita? Kita harus bergegas. Lu Shou mengangguk dan berkata, jika kita benar-benar memasuki medan perang di luar wilayah, semua pasukan akan mengawasi kita di sana. Aku tidak berpikir Kaisar Si akan berani melakukan apapun terhadap kita dengan begitu jelas. Terlebih lagi, ketika kita bergegas ke medan perang di luar wilayah, 3 Dewa Dacitian telah memberi kita perintah dan segel abadi, yang hanya untuk melewati bea cukai. Tidak perlu berdebat dengan para jenderal di gerbang abadi. Cukup ungkapkan identitasmu dan minta mereka untuk membuka gerbang. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Fang Xing mengangguk, dan terbang keluar dari perahu abadi. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah dekrit abadi terbang ke udara, memancarkan aura ungu yang tersisa, dan perlahan terungkap. Kata-kata di atasnya terlihat jelas oleh orang-orang di gerbang abadi. Setelah beberapa saat, dia mengambil kembali dekrit abadi, lalu dia juga memasang ekspresi acuh tak acuh, melambaikan lengan bajunya, dan berkata dengan dingin, kamu buta, kenapa kamu tidak membuka matamu? Itu, Yang Mulia Pangeran Ketiga di Liu.
Di atas gerbang abadi, Jenderal Abadi melihat tanda pada dekrit abadi dengan jelas dan langsung terkejut. Bukan karena dia tidak dapat mengetahui keaslian dekrit abadi tersebut, juga bukan karena dia tidak mendengar sebelumnya bahwa Sang Kaisar telah muncul kembali di dunia dan bersiap untuk menyerbu medan perang di luar wilayah kekuasaannya. Malah ia heran, bagaimana bisa putra Kaisar datang ke gerbang abadi ini dalam keadaan baik-baik saja dan terlihat seolah tidak terjadi apa-apa. Orang ini adalah keturunan langsung Kaisar Xi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Nikuangi pergi ke medan bintang untuk menyergap dan membasmi Fang Xing. Faktanya, 800 budak dewa di bawah Nikuangi awalnya dibebaskan dari pos pemeriksaannya, dan dia juga diperintahkan untuk menghapus catatan kelompok budak dewa yang meninggalkan medan perang ekstrateritorial. Itulah sebabnya dia sangat bingung, bagaimana Kaisar Liu bisa datang ke medan perang ekstrateritorial dengan lancar. Mungkinkah Nikuangi gagal menghentikan sang pangeran? Tetapi meskipun tidak dihentikan, pertempuran itu seharusnya tetap ada dampaknya, bukan? Tetapi putra Kaisar dan rombongannya tidak hanya tidak menunda tanggal kedatangan mereka, mereka bahkan tiba beberapa hari lebih awal. Perahu abadi yang mereka tumpangi bahkan tidak memiliki sedikit pun jejak pertempuran, dan jelas tidak terlihat seperti pernah mengalami pertarungan. Jenderal, itu memang pangeran ketiga. Apakah Anda ingin membuka pintu dan membiarkan mereka masuk? Wakil jenderalnya juga mengenali dekrit abadi itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jangan terburu-buru, tunggu sampai aku bertanya. Jantung sang jenderal abadi bergetar, dan dia segera berteriak pada wakil jenderalnya. Lalu jantungnya berdebar cepat dan wajahnya muram bagaikan air. Dia tahu maksud Kaisar Xi. Dia tidak berniat membiarkan Yang Mulia Kaisar Liu memasuki medan perang di luar wilayah kekuasaannya. Jika tidak, segalanya akan menjadi rumit di bawah pengawasan orang banyak. Hanya dengan membasminya di luar medan perang, tindakan itu dapat dianggap cepat dan menentukan. Yang disebut bagian dalam dan luar medan perang dipisahkan oleh gerbangnya sendiri. Begitu gerbangnya terbuka, Yang Mulia Kaisar Liu masuk, dan dianggap bahwa ia telah memasuki medan perang. Saat itu, kalau Kaisar Xi mengira aku sudah membuka pintu dengan mudah dan menggagalkan rencananya, niscaya aku yang akan mendapat masalah. Otang pembawa sial, aku tidak seharusnya memikul tanggung jawab ini. Apa sebenarnya yang dilakukan monster Nikuangi itu? Berpikir dalam hatinya, pejabat abadi itu memutuskan bahwa Kaisar tidak boleh diizinkan memasuki celah itu dengan mudah, dan ia harus melaporkannya kepada atasannya terlebih dahulu. Dasar budak guk-guk kecil, kau sudah membaca dekrit abadi, apa yang masih kau ragukan? Sementara itu, Fang Xing melihat ada keheningan di atas Immortal Pass, tetapi dia menebak sesuatu. Dia menatap tajam ke arah matanya dan bertanya dengan suara dingin. Haha, Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Mohon kirimkan dekrit abadi ke celah itu. Saya perlu memeriksanya dengan saksama. Setelah dimarahi olehnya, suara ragu-ragu datang dari gerbang abadi setelah beberapa saat. Orang itu tampaknya menghalangi masuknya kita. Tuan Wen juga mendengar masalahnya, mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin. Haha, medan perang luar ini, dari atas ke bawah, mungkin disusupi oleh pasukan Kaisar Xi. Mereka tidak akan membiarkan kita masuk dengan mudah. Adik Taiksu baru saja melihat bahwa monster itu melaju kencang untuk mengejar kita, jadi kita harus membuat rencana lebih awal. Lu Shou juga berbicara dengan suara dingin. Mereka semua memahami situasi dengan jelas. Haha, ini benar-benar menarik. Apakah kita harus membuat keributan besar setelah tiba di sini? Fang Xing mencibir. Dia tidak menyangka bahwa pengaruh Kaisar Xi begitu besar sekarang. Akan lebih baik jika dia mengatur seseorang untuk menyergapnya di jalan, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang setelah dia mencapai gerbang abadi dan menunjukkan segel abadi, seseorang benar-benar akan menghentikannya untuk masuk. Dan di belakangnya, Nikuangi mengejarnya sangat dekat. Jika dia terus menunda seperti ini, dia mungkin akan segera menyusulnya. Saat dia memikirkan ekspresi gila Nikuangi karena dirinya, Fang Xing sendiri merasa sangat gelisah. Dasar budak guk-guk kecil, kalau tidak menyalakannya, awas kepalamu. Dipenuhi amarah, Fang Xing berteriak keras, dan pada saat yang sama, perahu abadi itu bergemuruh maju, seolah mencoba menerobos penghalang dengan paksa. Sayangnya, orang di bawah ini bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Pejabat abadi di gerbang itu mendesah dalam hati. Dia sedang dilema. Dia menimbang untung dan ruginya dalam benaknya dan mengeraskan hatinya meskipun mereka berdua adalah putra kaisar, yang satu adalah burung pegar yang malang dan yang lainnya adalah burung phoenix yang terbang tinggi. Apakah perlu dikatakan perintah siapa yang harus dipatuhi? Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan dingin prajurit abadi, waspadalah. Dengan suara gemuruh, 3 perahu abadi melewati celah gunung, dan hampir 1000 prajurit abadi terbang keluar dari perahu-perahu itu, menjaga celah gunung dengan ketat dengan tombak-tombak mereka yang menunjuk seperti duri.
Pejabat abadi itu juga mengumpulkan keberaniannya dan berteriak dengan dingin, jika Yang Mulia ingin menerobos, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ini merepotkan. Ada pengejar di belakang kita dan gerbang abadi menghalangi jalan di depan kita. Apa yang harus kita lakukan? Lu Shou mengerutkan kening dan melirik Fang Xing tanpa sadar. Haha, tentu saja suaranya akan makin besar. Fang Xing mencibir. Sebenarnya dia sudah punya ide dalam pikirannya. Itu hanya masalah waktu untuk menunjukkannya. Dia melangkah maju, menatap gerbang dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Budak Guk-Guk, jangan berpikir bahwa kaisar ini tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Kaisar Si benar-benar memiliki banyak trik. Pertama dia mengirim orang untuk menyergap dan membasmimu, dan kemudian dia menggunakanmu untuk menghentikanku. Haha, hal yang konyol adalah dia memiliki banyak ide, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menghakimi orang. Nikuang setia padaku 1000 tahun yang lalu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat membeli hati Guk-Guk yang setia ini dengan kehidupan abadi? Hari ini, aku akan melewati gerbang abadi ini dan membiarkanmu melihat apa itu kesetiaan." Kiri dan kanan, panggil Nikuang Yi. "Ya, Tuan." Orang tua itu berdiri pada saat yang tepat, menyetujui dengan keras, lalu mengangkat jimat ajaib dan menghilang ke udara dalam sekejap. "Dasar budak Guk-Guk kecil, kalau kau terima 3 kata ini sebagai bukti, aku pasti akan memotong kepalamu." Fang Xing, di sisi lain, tetap tenang. Dia menunjuk jenderal abadi itu dari kejauhan dan mengutuknya. Lalu dia tiba-tiba terbang, pedangnya berkelebat dengan ganas. Di jalan abadi itu, ia mengukir 3 kata besar, "Budak Guk-Guk," dengan huruf besar, Swiss, Swiss, dan Swiss. Itu dapat dilihat dengan jelas dari jarak ribuan mil. Menepilah dan tunggu hingga 800 budak dewa tiba, lalu segera serbu penghalang itu. Setelah menyelesaikan semua itu, Fang Xing kembali ke perahu abadi, melaju ke kiri, dan berhenti dengan tenang di suatu tempat. Mereka begitu cepat dan efisien sehingga orang-orang di Immortal Pass mulai ragu-ragu. Mereka saling memandang dengan cemas, merasa cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah monster itu benar-benar mengkhianati Yang Mulia Kaisar Si lagi? Apakah Nikuang Yi benar-benar mengkhianati Kaisar Si, atau dia tidak pernah mengkhianati Kaisar Liu sejak awal? Pikiran ini sudah mulai muncul dalam benak Sang Jenderal Abadi di jalur abadi. Pikiran pertamanya adalah ketidakpercayaan. Dia tidak percaya Nikuang akan mengkhianati Kaisar Si. Lagi pula, Kaisar Si sangat baik hati terhadap orang gila ini dan bahkan memberinya keabadian. Bagaimana mungkin dia bisa mengkhianatinya? Tentu saja, orang gila tidak dapat diadili dengan akal sehat, tetapi meskipun Nikuang Yi adalah orang gila, dia bukanlah orang bodoh. Anda harus tahu bahwa setelah Di Liu menghilang, dia adalah orang pertama di antara semua bawahannya yang menyerah kepada Tuan Dixi, dan bersedia menjadi pisau di tangan Tuan Dixi, menaklukkan semua mantan bawahan Di Liu yang menolak untuk menyerah. Dia bahkan memimpin dalam menyerbu harem Tuan Di Liu dan membasmi semua selir Tuan Di Liu. Ini sudah menjadi pertumpahan darah, kan? Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia punya ruang untuk berdamai dengan Tuan Di Liu? Tetapi pemandangan di hadapannya membuatnya mempercayainya. Pertama-tama, karena Nikuang Yi telah pergi ke langit berbintang untuk menyergap, bagaimana Yang Mulia Di Liu dapat dengan mudah mencapai jalan abadi. Dia bahkan tiba lebih awal dari perkiraan waktu yang diberikan oleh King Xuantian, yang berarti dia tidak mengambil jalan memutar di jalan dan tidak mengalami pertempuran besar apapun. Dapat dikatakan dia tiba di sini secara langsung tanpa masalah apapun. Jika memang begitu, lalu bagaimana mungkin Nikuang Yi yang mengaku punya dendam kesumat dengan Yang Mulia Di Liu, bisa membiarkannya datang begitu saja? Tidak heran perseteruan berdarah itu palsu. Mustahil untuk melewati lautan meteorit itu dengan mudah. Karena aliran kaisar datang begitu cepat, itu hanya bisa berarti satu hal. Titik. Nikuang Yi tidak menyerang Yang Mulia Di Liu, tetapi membiarkannya pergi langsung. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Yang Mulia Di Liu, mustahil baginya untuk melewati lautan meteorit itu tanpa cedera. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat Sang Jenderal Abadi curiga. Dan seringai serta penghinaan di wajah Lord Di Liu, seolah-olah dia sudah pasti menang, membuatnya makin mencurigakan. Kalau dia tidak benar-benar percaya diri, bagaimana dia bisa menunggu dengan patuh di depan gerbang abadi? Pada saat ini, Sang Jenderal Abadi sudah merasa curiga, dan ketika dia melihat bahwa Lu Shou, di bawah perintah Fang Xing, mengirim pesan untuk memanggil Nikuang Yi agar datang dan menerobos penghalang, dan segera setelah dia mengatakan ini, bahkan dalam secangkir teh, aura pembasmi muncul di kedalaman langit berbintang di depan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak segera mengubah wajahnya, dan semakin mempercayai kata-kata Di Liu di dalam hatinya. Haruskah kita semua waspada? Pada saat ini, Lu Shou juga menjadi gugup dan bertanya pada Fang Xing dengan suara rendah. Tidak perlu, tonton saja pertunjukannya dari pinggir lapangan.
Fang Xing melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka, lalu dia membuat beberapa gerakan tangan, kabut darah samar mengalir di sekelilingnya, dan dia melangkah keluar dari perahu abadi. Pada saat ini di dunia luar, ladang bintang sangat luas dan mematikan. Semua prajurit dan jenderal abadi hanya memperhatikan Ni Kuangyi yang sedang bergegas di medan bintang di depan. Tak seorang pun memperhatikan perahu abadi Fang Xing yang berlabuh dengan patuh di samping. Tak seorang pun menyadari bahwa saat kabut tipis menghilang, sebuah sosok tak terlihat muncul di kehampaan luas, menyeringai diam-diam. Ledakan, hampir ribuan mil jauhnya, tiba-tiba, sebuah bintang besar yang menghalangi jalan terpotong dua oleh pedang peri. Ada gumpalan asap mengepul, kemudian seorang laki-laki dengan rambut acak-acakan dan tatapan tajam menyerbu, matanya berkilat cemerlang, dan dia dengan ganas menerjang maju. Saat dia benar-benar muncul, semua prajurit dan jenderal abadi di bawah gerbang abadi terkejut dan menjadi waspada. Ni Kuangyi benar-benar terkenal, tidak ada yang berani meremehkannya atau menganggapnya serius. Terutama saat Ni Kuangyi sedang marah, dia seperti ibel dalam rumor. Saat pertama kali Ni Kuang muncul, tatapan matanya tajam dan dia telah menyapu seluruh negeri dongeng. Namun setelah dilihat sekilas, aura pembasmi di tubuhnya sedikit terkendali. Dia hanya mendengus marah lalu berbalik dan melihat ke tempat lain. Pada saat ini, dia secara alami mencari Di Liu. Dalam perjalanan ke sini, amarahnya tak pernah hilang. Ia hampir menjadi gila karena kata-kata budak guk-guk yang tertinggal di bintang-bintang besar. Sekarang dia bergegas, hanya ingin melihat Di Liu sekilas, dan kemudian bergegas untuk membasminya. Namun dia hanya melirik dan tidak melihat sosok Di Liu, jadi aura pembasmi di tubuhnya secara alami mereda. Tetapi dia tidak melihatnya, melainkan Jenderal Abadi di Immortal Pass yang mengira dia telah melihatnya. Lagi pula, perahu abadi yang ditumpangi Yang Mulia Di Liu jelas terparkir di dekatnya, tetapi Ni Kuangyi tidak dapat melihatnya. Mungkinkah dia buta? Tanpa dia sadari bahwa ketika Ni Kuangyi bertemu Fang Xing, dia belum pernah melihat keberadaan perahu abadi ini. Dalam benaknya, dia hanya berpikir bahwa Fang Xing sendirian di medan bintang, tanpa bantuan siapapun. Jenderal Abadi tidak berpikir demikian. Setelah pertemuan ini, kecurigaannya terhadap Ni Kuangyi meningkat. Monster ini dikirim oleh Lord DC untuk menyergap dan membasmi Yang Mulia Di Liu. Bahkan jika Anda baru saja ditipu oleh Lord Di Liu tanpa sengaja dan berhasil melarikan diri, lalu buru-buru mengejar ke sini, tetapi perahu abadi Lord Di Liu ada di sana saat ini, Anda sama sekali tidak tergerak. Apa artinya ini? Ini berarti monster ini tidak punya niat untuk membasmi Tuan Di Liu. Segala macam pikiran berkecamuk dalam benaknya, dan tatapan mata sang jenderal abadi itu dingin dan waspada. Dia tiba-tiba berteriak, Ni Kuangyi, kamu. Bagaimanapun, dia adalah jenderal abadi yang hebat, jadi dia tidak akan bertindak gegabah. Sekalipun dia sedang memikirkan sesuatu, dia akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Namun, saat dia baru saja membuka mulutnya, dia tiba-tiba mendengar raungan Ni Kuangyi. Siapa yang melakukannya? Semua prajurit abadi terkejut dan bahkan jenderal abadi di gerbang abadi pun terkejut. Dia menutup mulutnya dan memandang dengan dingin. Pada saat ini, Ni Kuangyi marah lagi. Namun, pada saat ini, dia sudah memperhatikan tiga karakter besar Dog Slave di Immortal Pass. Dalam perjalanannya dia sungguh dibuat jengkel oleh ketiga karakter itu. Sampai batas tertentu, mereka telah menjadi ibel dalam dirinya, yang akan meledak jika disentuh sekecil apapun. Dalam perjalanan ini, semua bintang yang memiliki tiga karakter budak guk-guk terukir di atasnya dipotong dan diledakkan olehnya, tanpa kecuali. Ketika dia melihat ketiga karakter tersebut di Immortal Pass, matanya langsung memerah, dan dia hendak menebas mereka semua dengan seluruh kekuatan abadinya. Pada saat yang sama, sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya karena Kaisar Liu telah meninggalkan tiga kata ini di Immortal Pass, bukankah itu berarti dia sudah lama berada di sini? Mungkinkah dia telah memasuki celah itu dan memasuki medan perang di luar wilayah itu? Saat dia mengira bahwa dia mungkin telah kehilangan kesempatan untuk membasmi Di Liu, amarah dalam hatinya melonjak dan dia tidak dapat lagi menahannya. Semangat bertarung yang mengerikan itu begitu kentara sehingga para jenderal abadi di atas gerbang abadi berada di alam Taiyi dan dapat merasakannya dengan sangat jelas. Mereka segera menyadari bahwa Ni Kuangyi hendak menyerang lagi, dan permusuhannya diarahkan pada gerbang abadi mereka sendiri. Mereka mengira dia benar-benar akan memaksa masuk melalui gerbang begitu dia sampai di sini. Mereka begitu ketakutan hingga jantung mereka hampir melompat keluar. Mereka dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan berteriak, Ni Kuangyi, izinkan aku bertanya padamu. Gemerincing. Pada saat ini, para prajurit abadi di bawah juga merasakan kemarahan yang mengerikan pada Ni Kuangyi, dan sangat takut sehingga mereka semua mengangkat perisai abadi mereka. Dalam sekejap, mereka menunjuk Ni Kuangyi seperti landak. Formasi pasukannya ketat, dan aura pembasmi tampaknya memadat di langit berbintang, siap meletus kapan saja.
Di bawah rangsangan niat membasmi dari pasukan perkasa ini, Nikuangi sebenarnya tertegun sejenak, dan dia tidak langsung menyerang dengan pedangnya. Yang lain mengatakan dia adalah monster dan orang gila, tetapi seperti yang dikatakan Fang Xing, jika dia benar-benar orang gila, bagaimana dia bisa hidup hari ini? Meski amarahnya hampir menghancurkan kewarasannya, dia masih memaksakan diri menahan diri untuk tidak menghunus pedangnya. Tanpa sadar, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Immortal Pass, ingin mendengar apa yang ingin dikatakan Jenderal Abadi. Izinkan saya bertanya, apa yang baru saja Anda lakukan? Jenderal Abadi di atas Immortal Pass meneriakkan kata-kata ini dengan suara dingin. Tentu saja, dia tidak bisa berkata di depan umum di aula, Kaisar Si memerintahkan untuk menyergap dan membasmi Tuan Di Liu. Mengapa Anda tidak membasminya, tetapi malah membiarkan Yang Mulia Di Liu tiba dengan selamat di depan gerbang abadi ini? Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan kalimat ambigu seperti itu untuk bertanya pada Nikuangi, dan kalimat ini seharusnya sudah cukup. Lagi pula, semua orang tahu apa yang terjadi. Apakah saya harus menanyakannya dengan jelas? Apa yang telah kulakukan? Nikuang mengangkat kepalanya dengan ganas, berpikir dalam hati, amarahnya membara lagi. Aku pergi untuk membasmi seseorang demi Kaisar Si, dan akhirnya mengejarnya ke sini, dan kau malah membiarkannya masuk. Orang seperti dia tidak tahan diperlakukan tidak adil. Jenderal Abadi itu curiga padanya pada awalnya, jadi wajar saja jika nadanya tidak begitu bagus saat ia mengajukan pertanyaan. Nikuangi juga sombong, jadi dia tidak menganggap serius Jenderal Abadi, meskipun dia adalah dewa tertinggi Tai. Tentu saja dia semakin marah. Hanya, meskipun dia begitu marah, dia masih berencana untuk bertanya, setidaknya bertanya apakah Kaisar Liu sudah memasuki celah itu. Jika Anda dapat menanyakan pertanyaan ini, kesalahpahaman dapat dijernihkan. Kami tidak bodoh. Tetapi sisa rasionalitasnya hancur total ketika sebuah suara terdengar. Kau budak kecil, Jenderal Abadi menanyakan sesuatu padamu, mengapa kau tidak segera menjawabnya? Suara yang kuat terdengar di bawah Immortal Pass, mengandung kekuatan abadi dan mengguncang ke segala arah. Tampaknya itu berasal dari kelompok prajurit abadi. Tampaknya salah satu prajurit abadi tidak puas dengan respon lambat Nikuangi, jadi dia berteriak padanya. Ini adalah reaksi yang normal. Bahkan Jenderal Abadi di Immortal Pass tidak curiga sedikit pun, tetapi dia merasakan ada yang tidak beres di dalam hatinya. Pengadilan kematian. Tetapi ketika Nikuang mendengarnya, maksudnya bukan hal yang sama. Seketika itu juga, dia menjadi gila sepenuhnya. Dengan suara gemuruh, energi pedang yang baru saja dia tekan melesat keluar. Niat pedang itu menggila, cahaya pedang bagaikan benang sutra, melesat lurus ke arah para prajurit abadi yang tengah waspada. Pada saat ini, Nikuangi bahkan tidak memiliki pikiran apapun dalam benaknya, hanya kemarahan tak berujung dan niat membasmi tak berujung. Namun niat awalnya hanya untuk membasmi prajurit abadi yang meneriakkan 3 kata budak guk-guk dengan 1 pedang. Namun sebelum pedang itu bisa menyerang, terdengar suara lain berteriak, semuanya, hati-hati, budak guk-guk ini benar-benar berusaha menerobos. Akibatnya, situasinya benar-benar tidak terkendali. Membasmi. Pada saat ini, area di depan gerbang abadi sedang kacau balau. Nikuang menyerbu seperti orang gila, penuh niat membasmi. Para prajurit dan jenderal abadi sudah cukup waspada terhadapnya dan telah dengan hati-hati menjaganya. Sekarang melihatnya menyerbu dengan niat membasmi, siapa yang berani duduk dan menunggu kematian? Tombak abadi di langit semuanya menusuk ke arah Nikuangi, dan cahaya abadi ada di mana-mana, bertarung melawan Nikuangi. Tindakan mereka membuat Nikuangi semakin marah. Kalau saja sebelumnya monster ini punya niat untuk menahan diri, dia pasti sudah meraung mati-matian saat ini, dan semua kekuatan sucinya dilepaskan, membasmi para prajurit abadi. Melihat kekacauan yang tiba-tiba berubah menjadi kacau, bahkan Lu Shou dan yang lainnya merasa sedikit terdiam. Kipas Yin Feng ini benar-benar kuat untuk menyalakan api hantu. Nikuangi, kamu sangat berani. Jenderal abadi di jalur abadi tidak mau berpikir terlalu banyak saat ini. Dia sangat curiga pada Nikuangi sejak awal. Melihat Nikuangi akan menerobos celah itu tanpa mengatakan sepatah kata pun, bagaimana dia bisa percaya padanya? Selain itu, menerobos masuk melalui celah gunung merupakan kejahatan serius. Dia tidak peduli dengan hal lainnya. Dia membanting pagar dan berteriak keras, apa yang kau tunggu? Cepat bentuk pasukan dan kalahkan orang gila pemberani ini. Tuanku telah memberi perintah. Cepat bentuk formasi tempur dan basmi budak guk-guk ini. Seseorang di antara prajurit abadi berteriak keras, yang langsung membangunkan para prajurit abadi yang panik. Mereka segera menyebar ke kiri dan kanan, membentuk formasi, mengepung Nikuangi dan membasminya tanpa pandang bulu. Kekuatan abadi berdarah semacam itu tidak bisa diremehkan, dan itu membuat Nikuangi, yang berada pada tingkat kultivasi ini, merasa terancam. Selain itu,
dia mendengar seseorang di antara prajurit abadi berteriak budak guk-guk ke kiri dan ke kanan, dan amarahnya pun meledak. Dia lupa apa yang ingin dijelaskannya dan membiarkannya begitu saja dan membasmi. Kemampuan Nikuangi memang tidak lemah. Padahal dalam hal kultivasi, dia hanya seorang abadi biasa dan belum mencapai alam Tai. Akan tetapi, dalam hal kekuatannya yang dahsyat dan bahkan metode pembasmiannya, dia bahkan tidak sebanding dengan seorang abadi Tai biasa. Begitu dia melepaskannya, gerombolan prajurit abadi yang menghalangi jalannya bagaikan domba, yang memberinya kesempatan untuk membasmi mereka. Akan tetapi, para prajurit abadi yang menjaga gerbang abadi juga merupakan prajurit elit, dan mereka takut dengan metode berdarah Nikuangi, jadi mereka memainkan kemampuan mereka dan bergabung untuk menyerang. Untuk sesaat, jalan setapak yang besar itu dipenuhi dengan dahan-dahan yang patah, jeritan, dan benar-benar menjadi seperti medan perang. Meskipun Nikuangi membasmi dengan kejam, dia juga dikepung oleh sekelompok prajurit abadi, dan dia tidak dapat melarikan diri dari pengepungan itu. Dan dalam situasi ini, Nikuangi menjadi lebih gila. Lagi pula, dia mengabdi pada Kaisar Liu terlebih dahulu, baru kemudian pada Kaisar Shi. Dia tahu betul kekuatan formasi tentara abadi. Dia tahu bahwa dalam formasi sebesar itu, seseorang bisa saja bertarung keluar secara langsung atau terjebak sampai mati dalam formasi tersebut. Tidak peduli apakah Anda seorang Dewa Tai atau Dewa Daluo Jinxian, selama Anda dijebak oleh para prajurit abadi dan tidak keluar dengan keuntungan yang luar biasa, Anda hanya akan terjebak sampai mati. Setidaknya, ada sebuah pepatah yang beredar di 33 surga, dan semua makhluk abadi mempercayainya tanpa keraguan. Artinya, 100.000 prajurit abadi sudah cukup untuk menjebak dan membasmi sang abadi emas. Karena itu, Nikuangi sangat marah dan berusaha sekuat tenaga untuk membasmi semua prajurit abadi di 4 arah. Dia ingin membasmi mereka dan mencegah mereka menjebaknya. Dan kelompok prajurit abadi itu juga terlatih dengan baik dan akrab dengan formasi tersebut, jadi mereka secara alami mengertakkan gigi dan mencoba menjebak orang gila ini. Tuan Patriark, pada saat ini, di ladang bintang di seberang Immortal Pass, hanya ada asap dan cahaya ilahi. Itu adalah 800 budak dewa yang mengikuti Nikuangi. Mereka bergegas mendekat dan terkejut melihat pemandangan di hadapan mereka. Mereka pikir tidak apa-apa jika pemimpin klan yang galak ini bersikap galak kepada orang lain, tetapi mengapa dia bertarung dengan para jenderal abadi yang menjaga jalan setapak? Ini adalah kejahatan serius. Akan tetapi, meskipun mereka memahaminya dalam hati, mereka tidak berani membujuknya. Lagi pula, Nikuangi biasanya murung, setengah gila dan setengah ibel, dan ingin membasmi orang kapan saja. Dia benar-benar terlalu galak. Dasar budak guk-guk, kenapa kau tidak menyerah saja? Bahkan budak dewamu sendiri tidak berani datang membantumu dan membuat kekacauan bersama. Tepat di tengah kepanikan ini, sebuah suara lain berteriak keras dalam kelompok pertempuran, seolah mengancam Nikuangi. Tetapi ancaman ini saja membuat 800 budak dewa mengubah ekspresi mereka seketika. Tidak ada cara lain, silakan. Para budak terkemuka dari klan batu hantu saling berpandangan, tersenyum pahit dalam diam, dan memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Mereka sangat membenci laki-laki yang bicara omong kosong. Awalnya, mereka masih mempertimbangkan apakah akan maju untuk membantu. Lagi pula, melawan para prajurit dan jenderal abadi yang menjaga Immortal Pass dan menyerbu Immortal Pass adalah kejahatan serius. Tetapi ketika kalimat itu diteriakkan, mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Semua orang tahu bahwa Nikuang berpikiran sempit. Diolok-olok saat itu, dia pasti mengingatnya di dalam hatinya. Kalau memang mereka tidak menolongnya, dan dia malah sembuh, maka mereka, para pemimpinnya, pasti akan dibantai dengan kejam olehnya. Siapa yang berani menyakiti pemimpin klanku? Cepat, selamatkan pemimpin klan dengan mempertaruhkan nyawamu. Para pemimpin 800 budak dewa tidak punya waktu untuk berpikir lebih lama lagi dan menyerbu ke dalam kelompok pertempuran sambil menggertakkan gigi. Ledakan, suasana menjadi makin kacau pada saat ini. Ada sekitar 1000 prajurit abadi di bawah Immortal Pass. Meskipun mereka diperlengkapi dengan baik dan kuat, sangat sulit bagi mereka untuk menjebak Nikuangi sendirian. Dan keadaan menjadi lebih sulit ketika 800 budak dewa ikut serta dalam pertempuran. Situasinya hampir berat sebelah. Formasi abadi para prajurit abadi sama sekali tidak mungkin beroperasi di bawah pengaruh 800 budak dewa. Mereka ketakutan dan dipaksa menuju gerbang Immortal Pass oleh Nikuangi dan 800 budak dewa. Mereka memohon pertolongan dalam hati dan hampir menangis. Dasar budak guk-guk kecil. Dasar budak guk-guk kecil. Beraninya kalian menyinggung perasaanku. Keganasan Nikuangi telah mencapai puncaknya saat ini. Dia berhasil melepaskan diri dari kepungan para prajurit abadi. Matanya tampak muram dan dia meraung marah, api terlihat hampir menyembur keluar dari matanya. Selagi dia meraung dan berteriak,
pedang batunya menebas gerbang abadi bagai seberkas sutra. Dengan pedang ini, dia memotong 3 kata budak guk-guk di jalan abadi. Tetapi di mata orang-orang di Immortal Pass, ini jelas merupakan tindakan keji, dan mereka mencoba menerobos celah itu dengan paksa. Berani, wajah Jenderal Abadi di jalur abadi sangat muram saat ini. Dia tidak berani membiarkan orang gila ini benar-benar merusak jalan abadi. Lagi pula, aturan langit merah agung itu ketat. Jika jalan abadi yang dijaganya dihancurkan oleh orang gila ini, maka dia, sang jenderal yang menjaga jalan abadi itu, tidak akan bisa lolos dari hukuman berat. Selain itu, saat ini, dia tidak ragu lagi kalau Nikuang Yi benar-benar telah mengkhianati Kaisar Shi. Hilang sudah semua keraguan di hatinya, tiba-tiba semangat Juang Teng Teng menjadi begitu kuat, ia pun menerkam turun dari celah abadi, sambil membawa tombak panjang berkilauan bintang di tangannya. Nikuang Yi yang pemberani, mengapa kamu tidak segera mati? Suara mendesing. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang Dewa Tai yang bermartabat. Saat tembakan ini datang, langit berbintang hancur, dan dia berhasil memblokir pedang Nikuang Yi. Tembak, tembak, basmi semua pemberontak ini. Pada saat ini, beberapa tetua di Immortal Pass juga berteriak keras, memerintahkan para prajurit abadi yang memegang busur di pas tersebut. Ketika Jenderal Abadi yang menjaga jalur itu mengambil tindakan sendiri, itu sudah merupakan sebuah sinyal, yakni menyerang dengan seluruh kekuatannya dan tanpa ampun. Gemerincing. Di atas Immortal Pass, awan membubung di langit dan barisan prajurit abadi elit pun bermunculan. Beberapa bahkan terbang langsung ke berbagai arah di langit berbintang, masing-masing memegang busur setan banteng yang kuat dan anak panah tulang matahari terbenam yang misterius. Dengan suatu perintah, mereka semua melepaskan anak panahnya. Anak panah dewa yang pada hakikat bersifat spiritual itu bersiul tajam dan melesat menuju 800 budak dewa dalam kelompok pertempuran bagaikan air terjun. Di bawah panah dewa seperti itu, 800 budak dewa tidak dapat mengatasinya. Saat hujan anak panah beterbangan, lebih dari 100 budak dewa terkena anak panah. Ada yang meninggal tragis di tempat, ada pula yang menangis tak henti-hentinya. Aku menginginkan hidupmu. Ketika Nikuang melihat ini, matanya menjadi merah dan dia sangat marah hingga tidak bisa menahannya. Dia meraung serak dan menyerbu ke arah Sang Abadi Tai. Kaulah yang pantas disalahkan. Sang Dewa Tai juga memegang tombak dan berteriak, menyerang dari jarak jauh, menyapu area bidang bintang, dan bertarung dengan Nikuang. Pada saat yang sama, gerbang Immortal Pass terbuka dengan suara berderit, dan 800 prajurit cadangan abadi di dalam bergegas keluar dengan tombak dan tombak panjang, dan bergabung dengan 1000 prajurit abadi di luar untuk bertarung dengan 800 budak dewa di bawah Nikuang Yi. Mereka banyak jumlahnya dan kuat, dan dengan bantuan busur dewa, 800 budak dewa mundur selangkah demi selangkah. Namun, 800 budak dewa ini juga sangat baik. Karena tergesa-gesa, mereka terpaksa bertarung mati-matian. Kedua belah pihak bertarung dengan keras untuk beberapa saat, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik, dan pemandangan di depan Immortal Pass berdarah-darah, dan ladang bintang meledak menjadi lautan darah. Haha, sepertinya pertarungan ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Orang ini terlalu marah. Di tengah kekacauan ini, Fang Xing berjalan perlahan menuju perahu abadi yang terparkir di tepi jalan abadi. Dia melambaikan lengan bajunya, memasukkan perahu abadi ke dalam lengan bajunya, lalu berjalan menuju jalan abadi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Saat ini, dia masih menggunakan cara menyembunyikan tubuhnya, dan sosoknya mulai tampak. Ditambah lagi, dengan kultivasinya yang luar biasa, hanya ada 2 orang yang mungkin bisa menjadi ancaman baginya di medan pertempuran ini. Mereka semua bertarung dengan sengit, yang lainnya bahkan tidak bisa menyentuh bayangannya, jadi mereka membiarkannya melangkah dengan angkuh menuju ke Immortal Pass. Setelah melewati Immortal Pass, dia berjalan sejauh lebih dari 10 mil sebelum melepaskan Immortal Bot, duduk di atasnya, dan perlahan bergerak maju. Di belakang Immortal Pass, terjadi peperangan, suara pembasmian mengguncang langit, dan lautan darah membanjiri. Apa yang telah terjadi? Sesuatu telah terjadi di Immortal Pass, datanglah untuk menyelamatkan. Cepat, apakah ini serangan musuh? Apakah mereka mencoba menghentikan jalan mundur kita? Di depan mereka, sekelompok prajurit abadi bergegas mendekat. Mereka telah menyadari perubahan di jalur abadi dan datang untuk menyelamatkan. Mereka datang berkelompok dan mengikuti aturan ketat. Beberapa dari mereka bergegas dan melihat perahu abadi yang ditumpangi Fang Xing dan lainnya. Mereka tahu itu adalah perahu abadi dari garis keturunan langit merah agung, jadi mereka tidak curiga apapun dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Ya ampun, ada orang gila di sana yang mencoba menerobos celah itu. Dia sudah bertarung dengan Jenderal Abadi yang menjaga celah itu, dan darahnya mengalir seperti sungai. Fang Xing menjulurkan kepalanya keluar dari perahu abadi, menggelengkan kepalanya dengan penyesalan, dan berkata dengan prihatin mengerikan, kalian harus pergi ke sana dan melihatnya. Ledakan, ledakan, ledakan.
Tim prajurit abadi bergegas menuju Immortal Pass. Jelaslah bahwa Nikuangi dan yang lainnya telah menyebabkan banyak masalah. Lagi pula, jalan abadi ini adalah yang menjaga rute mundur dan sangatlah penting. Jika semua orang bisa menerobos celah gunung dan menghancurkan rute mundur para prajurit abadi di saat kritis, bukankah itu akan menghancurkan hidup mereka? Karena alasan inilah tim prajurit abadi bergegas dari kedalaman langit berbintang dan bergegas menuju Immortal Pass. Akan tetapi, tak seorang pun memperhatikan Fang Xing dan kelompoknya, membiarkan mereka bergerak maju perlahan-lahan, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan di jalan. Mereka benar-benar memanfaatkan kekacauan itu untuk menyelami lebih dalam, dengan penuh semangat menikmati kekacauan di lapangan, sambil penasaran mengamati medan pertempuran bintang yang ketat ini dan garis pertahanan abadi. Medan perang bintang berdiri di samping Bima Sakti, menghadap langit berbintang yang berseberangan dari jauh. Garis pertempuran sangat panjang, dan jarak antara kedua ujungnya mungkin setidaknya puluhan juta mil. Dengan garis pertempuran yang demikian panjang, tentu saja mustahil untuk memiliki cukup prajurit abadi untuk menjaganya sepenuhnya. Oleh karena itu, medan perang yang dilihat Fang Xing saat ini hanyalah gugusan di timur dan gugusan di barat, bertumpu pada bintang-bintang besar seperti bidak catur, dan susunannya cukup misterius. Beberapa bintang besar telah dimurnikan oleh mereka, dengan api yang menyemburat ke langit, dan beberapa memiliki istana di atasnya, tetapi mereka tampak seperti perkemahan, yang cukup artistik. Fang Xing tahu bahwa pengerahan prajurit abadi yang disaksikannya sekarang adalah rahasia terbesar medan perang ini, jadi dia memperhatikan dengan saksama saat perahu abadi itu perlahan bergerak dari belakang ke depan dan dari kiri ke kanan. Dalam prosesnya, ia juga berusaha sekuat tenaga untuk terus mengingat penempatan prajurit abadi di medan perang ini. Dia mendapatkan sesuatu dalam pikirannya. Formasi abadi 33 hari ini memang berbeda dengan Tianyuan. Ia telah beradaptasi dengan penaklukan langit berbintang. Belum lagi kekuatan tempurnya, letak penempatan para prajurit abadi ini saja sudah memiliki makna yang sangat dalam. Bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan tengah semuanya sesuai dengan prinsip formasi. Tampaknya orang yang memimpin pasukan ini cukup berpengetahuan dalam teknik formasi. Si tua rusa pun amat tersentuh hatinya dengan apa yang dilihatnya dan merasa perjalanan kali ini telah memperluas wawasannya. Tulislah dengan hati-hati, mungkin akan berguna di masa mendatang. Fang Xing mengatakannya dengan suara rendah, meminta Lu Shou untuk mengikutinya dan menghafal penempatan para prajurit abadi ini. Pada saat ini, cahaya abadi di gerbang abadi di belakang telah menghilang, mungkin seseorang telah membubarkan formasi pertempuran di sana. Tidak lama kemudian, para prajurit abadi yang baru saja bergegas ke arah itu juga mundur. Sebagian besar dari mereka mundur ke markas, tetapi banyak pula yang buru-buru bubar, mencari sesuatu di mana-mana. Fang Xing tahu bahwa seseorang mungkin menduga bahwa dia telah memasuki gerbang dan mencarinya. Dia gembira dalam hatinya, mengetahui bahwa waktunya hampir habis, dia melintasi medan perang dengan lebih cepat untuk melihat pengerahan prajurit abadi itu, dan menghafalkannya sedikit demi sedikit dalam pikirannya. Siapa yang ada di perahu peri di depan, dan apa yang mereka lakukan. Akhirnya, setelah mereka berjalan-jalan sambil minum beberapa cangkir teh, mereka menarik perhatian orang-orang. Sekelompok prajurit abadi yang memegang perisai abadi dan menunggangi harimau jahat bermata ungu dan berambut merah menginjak kehampaan dan menghalangi perahu abadi mereka. Pemimpin itu berteriak keras. Fang Xing mengedipkan mata pada Lu Shou, dan lelaki tua itu merenung sejenak, memberi isyarat kepada Tuan Wen untuk pamer saat ini. Tuan Wen mengerti apa yang dimaksudnya, jadi dia merapikan jubahnya, keluar dari perahu abadi, dan berteriak dingin dengan dekrit abadi di tangannya. Jangan kasar, orang yang duduk di perahu itu adalah Yang Mulia Di Liu. Kami telah diperintahkan untuk bergegas ke medan perang di luar wilayah untuk memadamkan pemberontakan. Kami baru saja memasuki bea cukai dan sedang mencari tempat untuk menyerahkan segel. Itu memang dia, kelompok prajurit abadi itu bersiaga. Mereka diperintahkan untuk menemukan Kaisar Liu. Sekarang setelah mereka akhirnya menemukannya, mereka merasa lega. Pemimpin itu berteriak, Tuan Marsekal Abadi telah lama menunggu putra Kaisar, tetapi dia tidak datang, jadi dia memerintahkan kami untuk keluar mencari Anda. Di medan perang, Anda harus mematuhi perintah dan tidak menerobos masuk. Yang Mulia, Putra Kaisar, saya minta maaf karena bersikap kasar. Sekarang ikuti saya ke markas untuk mengunjungi Tuan Marsekal Abadi. Benarkah ada Komandan Abadi? Fang Xing sedikit terkejut. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat rata-rata dalam persiapan dan berpikir bahwa Kaisar Xi adalah panglima terhebat di medan perang ekstrateritorial ini. Akan tetapi, saat dia mengikuti rombongan prajurit abadi itu, dia mendengar perkataan Lu Shou dan menyadari bahwa panglima abadi dari garis keturunan langit merah agung bukanlah Kaisar Xi,
melainkan Daluo Jinxian yang merupakan salah satu dari 5 Jenderal Abadi Agung di bawah Kaisar Merah bersama dengan penguasa domain Qingxuan. Dia juga merupakan tulang punggung pemberontakan ini. Sampai batas tertentu, Kaisar Si dan yang lainnya sebenarnya hanya memimpin bawahan mereka ke langit berbintang ekstrateritorial ini untuk pelatihan dan tidak dapat dianggap sebagai komandan. Tim prajurit abadi itu menjaga perahu abadi Fang Xing di kedua sisi dan berjalan menuju pasukan pusat tempat komandan abadi ditempatkan. Sepanjang perjalanan, semakin banyak prajurit abadi datang dan menjaga perahu abadi Fang Xing di tengah. Kelihatannya bukan seperti pendamping, tetapi lebih seperti pendamping. Orang-orang di atas kapal tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir, takut kalau mereka juga akan berbuat buruk pada mereka, sama seperti Ni Kuangyi, tetapi Fang Xing tidak khawatir. Lagi pula, mereka sekarang telah memasuki medan perang di luar wilayah kekuasaannya. Itu masuk akal dan emosional, dan saya khawatir bahkan Kaisar Si tidak akan berani bersikap begitu terang-terangan, kalau tidak, aturan apa yang ada di Langit Merah Agung. Melaporkan kepada Marsekal Abadi, Yang Mulia Kaisar Liu telah tiba. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah daratan kelabu, yang tampak seperti seekor kura-kura raksasa yang mengambang di langit berbintang. Ada banyak istana di sana, dan prajurit abadi menjaganya dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Fang Xing tahu bahwa disinilah pasukan pusat berada, jadi dia mengendalikan perahu abadi dan turun. Dia melihat bahwa benua ini telah diubah oleh formasi besar yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya tempat ini sunyi senyap dan tidak ada kehidupan di dunia, tetapi sekarang keadaan itu telah tercipta kembali oleh formasi besar. Di mana-mana ada rumput hijau, burung-burung dan binatang buas, yang penuh dengan vitalitas. Tepat di tengah-tengah benua ini berdiri sebuah aula besi hitam, dan para prajurit abadi melapor ke aula tersebut. Yang Mulia, silakan masuk. Pintu Black Iron Hall terbuka. Di dalam gelap gulita dan sulit melihat dengan jelas. Hanya suara berat yang terdengar. Fang Xing dan Lu Shou dan yang lainnya saling memandang dan tidak takut. Mereka melangkah masuk ke kedalaman Black Iron Hall. Begitu masuk ke dalam, mereka mendapati bahwa apa yang disebut kamp tentara pusat ini sebenarnya lebih seperti tempat untuk bermeditasi. Aula itu kosong. Selain beberapa cermin perunggu, hanya ada sebuah bantal di aula, yang di atasnya duduk seorang lelaki tua berjubah hijau. Sebuah baju zirah ungu digantung di dinding selatan aula. Di pintu masuk aula, ada dua wajah yang dikenalnya, Sang Jenderal Abadi berlumuran darah yang menjaga gerbang, dan Ni Kuangyi yang diikat erat dengan rantai besi. Pada saat ini, mereka berdua dijaga oleh dua tim prajurit abadi yang berlutut patuh di bawah. Ketika mereka melihat Fang Xing, mereka menjadi emosional. Panglima Abadi, itu dia. Yang Mulia Kaisar Liu yang memerintahkan Ni Kuangyi untuk menerobos penghalang, jadi aku harus memimpin pasukan untuk melawan. Jenderal Abadi yang menjaga jalan setapak itu mulai berteriak keras, wajahnya penuh keluhan dan kemarahan. Aku akan membasmimu, membasmimu. Ni Kuangyi jelas belum pulih dari kegilaannya, atau mungkin dia menjadi lebih gila saat melihat Fang Xing. Matanya penuh kebencian, dan dia hendak menerjang Fang Xing. Sayangnya, ia diikat dengan rantai abadi, yang terus-menerus menyedot seluruh kekuatan abadinya, jadi ia tidak memiliki cukup kekuatan, dan ia hanya bisa berjuang melawan rantai itu, sambil menimbulkan suara berderak. Yang Mulia benar-benar langsung memberiku hadiah yang luar biasa. Orang tua berjubah hijau, atau Marsekal Surgawi Merah Agung, melirik Fang Xing dengan tenang dan berkata, aku ingin tahu bagaimana menjelaskannya. Jelaskan apa-apaan ini. Menghadapi Daluo Jinxian yang bermartabat dan Panglima Agung Surgawi Scarlet Abadi ini, Fang Xing menunjukkan semua kegilaannya. Dia mencibir dan berkata, jika kau ingin penjelasan, aku ingin bertanya padamu, Panglima Abadi. Putra Kaisar ini datang jauh-jauh dari Qingxuantian ke sini untuk berjasa dan memadamkan pemberontakan, tetapi dalam perjalanan aku disergap dan dibasmi. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Aku bekerja keras untuk sampai ke jalan abadi, tetapi Jenderal Abadi yang menjaga jalan itu menolak untuk membuka gerbang untuk membiarkanku masuk. Bagaimana aku harus menjelaskan bahwa budak guk-guk ini memaksa masuk melalui gerbang? Haha, dia bukan budak guk-gukku. Mengapa dia memaksa masuk melalui gerbang itu ada hubungannya denganku? Aku akan membasmimu. Ketika Ni Kuangyi mendengar kata-kata budak guk-guk lagi, dia tiba-tiba menjadi marah, seperti guk-guk gila, seolah-olah dia akan menerkamnya. Dia jelas. Jenderal Abadi yang menjaga jalan setapak itu juga secara tidak sadar membantah, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat ekspresi Ni Kuangyi, dia menelan kata-kata berikutnya. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kebencian Ni Kuangyi terhadap Yang Mulia di Liu bukanlah palsu. Dalam hatiku, aku tahu bahwa aku mungkin tertipu saat berada di Immortal Pass, tetapi yang paling menyebalkan adalah aku masih tidak tahu bagaimana aku bisa tertipu. Baiklah, berhentilah main-main. Masukkan kedua orang ini ke penjara dan tunggu Yang Mulia Kaisar Si datang dan membawa mereka pergi sendiri.
Jenderal Surgawi Merah Agung itu terus terang saja. Menghadapi jawaban sarkastis Fang Xing, dia tidak marah, juga tidak bertanya tentang terobosan itu. Dia juga tidak berniat menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Dia hanya memerintahkan anak buahnya untuk membawa Ni Kuangyi dan Jenderal Abadi yang menjaga jalan itu pergi dan mengurus mereka nanti. Baru pada saat itulah dia mendongak dengan serius dan mengamati Fang Xing cukup lama. Setelah beberapa lama, dia mendesah pelan, 33 surga begitu besar. Mengapa kamu harus datang ke medan perang di luar wilayah ini ketika kamu bisa pergi ke tempat lain? Ketiga dewa tua itu juga membuatku kesulitan. Mengapa kamu datang ke medan perang ini? Fang Xing tertawa dan berkata, tentu saja, untuk mengumpulkan pahala sehingga aku bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari pangeran ini. Apakah Yang Mulia benar-benar berpikir demikian? Orang tua berjubah hijau itu menatap mata Fang Xing sambil setengah tersenyum. Tidak peduli apa yang kau pikirkan, aku baru saja melakukannya. Fang Xing juga menatap matanya dan menjawab dengan senyum tipis, tidak kehilangan momentum sedikit pun. Melihat dia berkata demikian, lelaki tua berjubah hijau itu terdiam sejenak. Setelah beberapa lama, dia tersenyum pahit dan berkata, terus terang, begitu berita tentang kedatangan Yang Mulia ke medan perang asing ini menyebar, semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran sengit. Sayangnya, saya tidak tertarik dengan perselisihan antara Anda dan Yang Mulia Kaisar Xi, dan saya tidak berniat membantu kedua belah pihak. Karena Citian telah memerintahkan saya untuk memimpin para prajurit dan Jenderal Abadi untuk memadamkan pemberontakan, yang saya pedulikan hanyalah hasil pemberontakan. Hal-hal lain bukan tanggung jawab saya, dan saya tidak terlalu peduli. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Fang Xing merasa lelaki tua berjubah hijau itu ingin mengatakan sesuatu, namun dia tidak begitu senang dengan apa yang dikatakannya, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa di medan perang ekstrateritorial ini, kalian semua harus mematuhi peraturan saya. Marsekal Langit Merah Agung berkata dengan tenang namun dalam aturan, bagaimana cara kalian bertarung dan seperti apa pertarungannya bukanlah urusanku. Orang tua ini ingin menjauh dari sini. Fang Xing segera mengerti apa yang dimaksud Marsekal Abadi. Dia memperingatkan Fang Xing agar tidak bertindak terlalu jauh. Sampai batas tertentu, perselisihannya dengan Kaisar Xi telah lama diketahui publik, dan tidak ada gunanya menutupinya. Marsekal Abadi juga mengakui bahwa dia tidak bisa mengendalikan pertikaian antara kedua pangeran, jadi dia menjelaskan kepada Fang Xing sebelumnya bahwa kedua pangeran itu bisa bertarung, tetapi mereka harus bertindak sesuai dengan aturannya dan harus bertarung dalam aturan Marsekal Abadi. Ini adalah peringatan dan juga jaminan. Ia memperingatkan Fang Xing agar tidak bertindak gegabah, tetapi juga menjamin di depan Fang Xing bahwa ia tidak akan terlibat dalam perselisihan antara kedua pangeran, dan tidak akan memihak. Dalam situasi ini, siapapun yang melanggar aturan akan membuat marah Marsekal Abadi Langit Merah Agung yang bermartabat ini, dan keuntungannya tidak akan lebih besar daripada kerugiannya. Saya pikir kamu harus menyampaikan kata-kata ini kepada orang lain. Fang Xing tentu saja tidak akan tidak setuju. Sebaliknya, dia merasa agak lega. Dia menyipitkan matanya sedikit dan berbicara sambil tersenyum. Marsekal Abadi berkata dengan tenang orang tua ini telah berbicara dengan Yang Mulia Kaisar Xi. Fang Xing mengangkat alisnya apakah dia akan mendengarkanmu. Percayalah, bahkan Yang Mulia Kaisar Xi tidak ingin melihatku marah. Titik. Marsekal Surgawi Merah Agung berbicara dengan acuh tak acuh, suaranya datar, tetapi sebagai Dewa Emas Daluo, dia memiliki kekuatan abadi yang luar biasa, yang membuat Fang Xing, yang melihatnya seperti ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Tampaknya penguasa wilayah Qingxuan, yang juga seorang Dewa Emas Daluo namun berbahaya, licik dan penuh tipu daya, jauh lebih rendah daripada Marsekal Abadi Ungu mendalam dalam hal kekuatan. Setidaknya, penguasa wilayah Qingxuan mungkin tidak berani menghadapi kedua putra kaisar ini secara terus terang. Meskipun dia melakukan ini untuk menjaga perdamaian di medan perang, pada kenyataannya, dia juga menyinggung kedua putra kaisar ini pada saat yang sama. Baiklah, aku merasa lega dengan kata-katamu. Mari kita bicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Fang Xing berbicara sambil tersenyum, dan duduk bersila di depan Marsekal Surgawi Merah Agung. Alangkah baiknya jika Yang Mulia dapat memahami kesulitan saya. Saya akan berterima kasih kepada Anda selamanya. Komandan Langit Merah Ungu Abadi yang Agung berkata, karena Yang Mulia telah datang ke medan perang, Anda tidak lagi memiliki status sebagai putra kaisar. Saya harus menjadikan Yang Mulia sebagai salah satu jenderal abadi di bawah komando saya. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Langit Merah Agung Abadi kita sendiri, dan aturan ini tidak boleh dilanggar. Yang Mulia memiliki total 300 prajurit abadi di bawah komandonya. Secara logika, hanya ada 3 divisi, dan tingkat kultivasinya juga. Hehe, menurut akal sehat,
Anda seharusnya menjadi jenderal abadi muda dari bagian hijau di bawah komando saya. Namun, karena bagaimanapun juga Anda adalah putra kaisar, saya tidak dapat menurunkan status Anda. Saya akan memberi Anda posisi sebagai jenderal abadi senior dari bagian emas. Anda dapat memilih bintang manapun di medan bintang ini untuk ditempatkan, memahami medan perang, dan menunggu pengiriman. Tanpa perintah saya, Anda tidak boleh berkeliaran di medan abadi. Yang mulia harus mengingat ini. Jenderal Abadi Festival Emas. Setelah mendengar ini, Fang Xing mengangguk sedikit dan setuju. Dia sekarang tahu bahwa di antara para prajurit dan jenderal abadi di 33 surga, 100 orang membentuk satu divisi, 10 divisi membentuk satu lagu, dan 10 lagu membentuk satu divisi. Pemimpin divisi adalah jenderal abadi muda segel hijau, yang biasanya adalah dewa sejati, sementara pemimpin lagu adalah jenderal abadi senior segel emas, yang biasanya berada di alam Tai, dan pemimpin divisi adalah Jenderal Abadi Agung Segel Ungu. Sekarang dia hanya memiliki 300 orang di bawah komandonya, dan kultivasinya telah sangat menurun di mata orang lain. Faktanya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi Jenderal Abadi Senior Segel Emas. Ini dapat dianggap sebagai komandan abadi tua yang memberikan wajah kepada Kaisar Abadi. Sekarang statusnya di pasukan abadi hampir sama dengan Jenderal Abadi Tai yang menjaga lintasan abadi. Segera, dia menerima segel dan meninggalkan Istana Suanti. Kemudian, ditemani oleh seorang pejabat abadi, ia memilih bintang mati seukuran bulan di dekatnya, mendirikan istana sementara, mendirikan kemah, dan mengistirahatkan seluruh pasukan. Kurang dari 1 jam kemudian, pejabat abadi itu membawa setumpuk slip giok lainnya, yang berisi penjelasan tentang situasi pertempuran terkini antara kedua belah pihak. Fang Xing baru saja tiba di medan perang, dan inilah saatnya dia membutuhkan informasi ini. Emas abadi, besi jatuh, air esensi sejati, kebun kekacauan, apakah mereka bertarung untuk hal-hal ini? Baru setelah membaca tumpukan batu giok ini, Fang Xing mulai memahami dari mana pemberontakan di luar wilayah itu berasal. Ternyata galaksi ini adalah area yang paling penting di Jalan Abadi Tao, dan juga merupakan area dengan pemahaman terdalam. Tidak semua bintang besar penuh dengan kehidupan, tetapi ada banyak bintang yang berisi semua jenis sumber daya langka, dan bahkan ada taman peri kekacauan. Ini berbeda dari Jalan Abadi Naga yang dilalui Fang Xing. Tidak banyak keberuntungan di jalan itu, hanya ada sungai besar Yutu dan bayi Taiksu yang secara tidak sengaja memasuki jalan abadi. Sumber dayanya sebenarnya cukup langka. Tetapi jalan abadi Tao ini berbeda, ia hampir dapat disebut sebagai sungai harta karun abadi. Emas peri yang tak terhitung jumlahnya yang dapat digunakan untuk menempa harta peri dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang dapat membantu dalam kultivasi, semuanya berkerumun di jalan ini. Tempat dengan sumber daya terbanyak adalah galaksi ini. Bima Sakti ini bahkan disebut Sungai Peri Duoba oleh para penganut Taoisme di zaman kuno. Pada masa normal, kekuatan utama di 33 surga juga memiliki orang-orang abadi yang ditempatkan di sini sepanjang tahun untuk menambang semua jenis sumber daya dan kemudian mengangkutnya kembali ke 33 surga. Hingga beberapa dekade lalu, para abadi yang bertugas di sini menemukan bahwa ada seseorang yang tampaknya telah menyelinap ke wilayah bintang ini dan melakukan penambangan secara diam-diam. Perlu dicatat bahwa sumber daya di Sungai Peri Duobao adalah milik 33 surga, dan baik dewa maupun makhluk di dunia peri kecil tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Oleh karena itu, para penganut Tao segera mengutus orang untuk menyelidiki masalah itu dan bersiap untuk membasmi langsung pasukan pencuri itu. Tetapi yang tidak diduga oleh para penganut Tao adalah bahwa kelompok orang itu sebenarnya sangat kuat. Setelah beberapa bentrokan, 33 surgalah yang menderita sedikit kerugian. Mereka juga menyadari saat ini bahwa kelompok orang yang mencuri sumber daya ini jelas bukan dewa biasa atau orang-orang yang berpraktik di dunia peri kecil. Kekuatan-kekuatan itu tidak memiliki kemampuan sekuat itu, jadi mereka harus mengirim pesan kembali ke 33 surga dan mengutus para ahli untuk menekan mereka. Dengan cara ini, kedua belah pihak bertarung dan bertarung berulang kali di kedua sisi Sungai Peri Duobao. Selama kurun waktu tersebut, terjadi kemenangan dan kekalahan di kedua belah pihak, dan pihak lawan tidak terlalu banyak menindas, dan 33 surga belum cukup waspada hingga kemudian, lebih dari 3 tahun yang lalu, ketika 33 surga mengetahui bahwa pihak lawan mungkin sebenarnya berasal dari tanah leluhur Tianyuan. Baru pada saat itulah mereka menyadari sesuatu dan mengirim beberapa master ke sana. Tetapi saat ini, mereka mendapati bahwa para master dari kelompok itu tidak dapat mengalahkan pihak lain, dan barulah mereka menyadari bahwa kekuatan kelompok orang itu benar-benar mengerikan. Selain itu, aliansi pemberontak para dewa juga siap bergerak di wilayah Xianhe, dan 33 surga tidak bisa lagi tinggal diam. Setahun yang lalu, 33 surga mulai mengirimkan prajurit abadi sungguhan ke sini, dan beberapa dewa emas juga dikirim,
terutama tokoh-tokoh tingkat putra kaisar seperti Kaisar Si keluar dari gua, yang mulai menunjukkan bahwa 33 surga serius dan siap untuk menangkap semua pemberontak dalam satu gerakan. Akan tetapi, hingga kini, meskipun tentara telah ditempatkan, tampaknya mereka masih menguji kemampuan mereka, dan belum ada perang sungguhan yang terjadi. Ada beberapa orang berbakat yang diam-diam bertarung satu sama lain untuk menguji kekuatan pemberontak Tianyuan, dan kedua belah pihak menang dan kalah. Ternyata ketika aku mati-matian melacak serangga berkepala 9 di Jalan Abadi Klan Naga, orang-orang ini sudah mendapat kesempatan besar. Fang Xing melirik Slip Giok dan memperoleh pemahaman umum tentang situasi terkini di medan perang ini. Dia dipenuhi dengan emosi dalam hatinya. Membandingkannya dengan isi pada lembaran Giok, dia akhirnya tahu apa yang dialami orang-orang itu setelah memasuki jembatan abadi Jiying. Ketika saya memasuki Jalan Abadi Klan Naga, mereka juga memasuki Jalan Abadi Tao. Dapat dibayangkan mereka semua memperoleh kesempatan dan keberuntungan yang luar biasa. Setidaknya, dilihat dari catatan di kepingan Giok ini, mereka tidak hanya mencuri sejumlah besar sumber daya dari Sungai Abadi Duobao, tetapi juga memiliki catatan mengerikan dalam bertarung dengan 33 Dewa Surga. Rekor pertempuran mereka sungguh menakjubkan. Lembaran Giok itu mencatat bahwa di belakang kelompok pemberontak, setidaknya ada master tingkat Daluo Jinxian yang melindungi mereka, jadi jarang terjadi kekacauan di antara kedua belah pihak. Seringkali, mereka berimbang dalam pertarungan dan ujian. Di antara mereka, ada pula makhluk-makhluk kuat yang mampu menyaingi Dewa-Dewi sejati dan bahkan Dewa-Dewi tertinggi Tai. Memikirkan mereka di periode Tianyuan, kemajuan kekuatan mereka sungguh mengerikan. Hei, orang ini tidak mungkin. Fang Xing mendesah dalam hatinya saat dia mengambil kepingan Giok teratas dan matanya langsung terbelalak. Slip Giok ini mencatat berita terkini di medan perang, terutama tentang seekor gagak pencuri. Tercatat di antara kelompok pemberontak dari tanah leluhur Tianyuan, ada seekor burung gagak pencuri. Menurut informasi yang diperoleh dari 33 hari, burung gagak pencuri ini bukanlah yang terkuat, tetapi yang paling aktif. Ia telah bertarung dengan para penguasa dunia peri paling banyak kali dan memiliki reputasi paling hebat. Setelah pasukan 33 surga dikirim, pihak lain banyak menahan diri dan tidak berani menunjukkan kepalanya. Tetapi orang ini menjadi lebih aktif, berulang kali melewati laut meteorit dan berlari ke Sungai Abadi Duobao untuk memancing sumber daya. Para penguasa alam abadi agung, bahkan putra kaisar, telah mengepungnya, tetapi orang ini mengandalkan kecepatan dan tubuhnya yang kuat untuk melarikan diri berulang kali, dan yang mengejutkan, dia tidak pernah tertangkap. Mungkinkah orang menyebalkan ini adalah Jin Liuxi? Setelah melihat beberapa perbuatan aneh pencuri ini, Fang Xing sudah sedikit bersemangat. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir, karena dia melihat pada lembaran Giok itu bahwa orang terakhir yang mengepung sarang pencuri itu adalah Kaisar Si. Kaisar Si telah berkultivasi ke alam Tai Supreme Immortal. Bahkan ada rumor bahwa dia akan mencapai alam Daluo Jinxian. Gagak pencuri itu bukan tandingannya. Oh, saya agak terlambat. Mungkinkah gagak pencuri itu telah dibasmi oleh Kaisar Si? Saat sedang berpikir, Fang Xing tidak bisa lagi duduk diam dan mulai berjalan mengelilingi aula. Tidak, aku harus ikut bersenang-senang. Setelah tidak berpikir lama, Fang Xing tidak bisa lagi duduk diam. Dia dengan bersemangat meninggalkan bintang yang ditempatkan dan bergegas langsung ke kamp utama Zixuan Xiansui. Kemudian, dia menatap wajah terkejut Zixuan Xiansui dengan serius dan berteriak, "Aku ingin maju berperang." Kenapa? Marsekal abadi Zixuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan dia benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan pangeran ini. Karena menurutku burung gagak pencuri itu benar-benar keterlaluan. Kalau terus seperti ini, bagaimana 33 surga kita bisa mempertahankan martabatnya? Fang Xing menjawab dengan sangat serius, "Saya akan menanganinya sendiri. Kau harus keluar pada hari pertama setelah tiba di medan perang di luar domain, terutama untuk melakukan hal yang sama seperti Indra, apakah kau mencari kematian?" Marsekal abadi Zixuan benar-benar tidak mengerti maksud Fang Xing. Menurutnya, selama Kaisar Liu ini tidak bodoh, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari pertemuan dengan Kaisar Si. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu bersemangat menunjukkan penampilan seperti itu. Namun, meskipun dia tidak memahaminya dalam hatinya, setelah memastikan bahwa Fang Xing benar-benar ingin pergi ke ekspedisi, dia masih mencibir dan setuju. Baginya, dia sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam perselisihan antara kedua pangeran itu. Karena Fang Xing mendatanginya, Sang Panglima Abadi, untuk meminta keseriusan dalam mengikuti ekspedisi, dan alasan yang digunakannya adalah untuk menaklukkan pencuri pemberontak dari pihak lain, maka itu sesuai dengan syarat dari dirinya, Sang Panglima Abadi, dan dia tidak akan menghentikannya. Karena dia akan mengirim pasukan, dia seharusnya membawa prajurit dan jenderal abadi miliknya sendiri, tetapi Fang Xing tidak punya rencana seperti itu. Dia mengirim catatan dari jauh,
meminta Lu Shou dan yang lainnya untuk terus menyusun formasi dan membangun istana. Dia pergi sendirian, memegang segel komandan abadi, terbang ke langit berbintang, dan langsung menuju Sungai Abadi Duobao. Medan perang ini ditempati oleh berbagai pasukan dan prajurit abadi. Mereka hanya terintegrasi secara samar-samar menjadi satu kesatuan dan dipimpin oleh Marsekal Abadi Zixuan, tetapi sebenarnya mereka sangat otonom. Sekarang dapat dilihat dari distribusi garnisun bahwa semakin dekat mereka dengan Marsekal Abadi Zixuan, semakin kuat mereka. Di timur dan barat, formasi abadi besar terbentuk samar-samar, menjaga Sungai Abadi Duobao dengan kuat. Namun, Sungai Abadi Duobao terlalu panjang dan terlalu luas, dan mustahil untuk menyebarkan prajurit abadi di setiap titik. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan besar antara garnisun. Beberapa kekuatan terletak berdekatan satu sama lain, dan jarak terjauhnya bahkan lebih dari 1.000.000 mil tanpa melihat satu orang pun. Tentu saja semua kekuatan akan bergerak saat melihat ini, saling terkait dan terjerat. Jika ada yang benar-benar menyerbu dari antara ladang bintang kosong itu dan menarik para prajurit abadi dari semua pihak untuk bergerak bersama, mereka bisa dengan cepat menghancurkan mereka, menghentikan jalan mundur mereka, dan menjebak mereka di satu tempat. Akan tetapi, biaya semua kekuatan yang bergerak bersama-sama akan terlalu tinggi. Kecuali pihak lain juga menyerbu dengan sekelompok besar pasukan pada saat yang sama, semua kekuatan tidak akan berkumpul bersama, memulai perang, dan memblokade suatu wilayah. Dan burung gagak pencuri yang paling menyebalkan dalam legenda tidak diragukan lagi memanfaatkan celah ini dan membuat orang-orang jijik dengan segala macam omong kosong. Menurut catatan di lembaran giok, hal yang paling disukainya adalah tiba-tiba muncul dari celah tertentu, memasuki Sungai Abadi Duobao, menjarah beberapa sumber daya langka, lalu melarikan diri. Seringkali, sebelum para prajurit dan jenderal abadi yang ditempatkan di dekatnya dapat tiba, ia telah melarikan diri jauh. Namun, sekadar melarikan diri saja tidaklah cukup. Pada bintang-bintang besar yang dikunjunginya, pasti akan meninggalkan bekas protes. Kadang-kadang, meskipun dikejar seseorang, ia tidak akan panik dan harus bertengkar dengan orang tersebut sebelum pergi. Ini agak berlebihan. Itulah sebabnya mengapa penduduk di langit 33 sangat membencinya. Sambil mengingat catatan di dalam slip giok, Fang Xing tidak dapat menahan senyum, lalu dia menginjak bintang-bintang besar dan terbang sangat cepat di Sungai Abadi Duobao. Setelah sekitar setengah hari, dia telah meninggalkan pos prajurit abadi Langit Merah Agung dan memasuki harta karun abadi yang kosong. Di sini, sudah terang dilihat dengan mata terbuka. Di mana-mana terdapat bintang-bintang besar yang cantik dan megah, dan di mana-mana terdapat sumber daya yang langka dan berharga. Sebagian dapat digunakan untuk membuat alat, sebagian dapat digunakan untuk memurnikan harta karun, dan sebagian dapat digunakan sebagai obat dan untuk bercocok tanam. Sekarang Fang Xing juga memiliki senjata abadi miliknya sendiri. Perspektifnya secara alami berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia hanya fokus pada peningkatan kultivasinya sendiri, tetapi meremehkan sumber daya ini, karena dia tidak membutuhkannya untuk kultivasinya, jadi dia secara tidak sadar merasa bahwa sumber daya ini tidak berguna baginya, dan sumber daya yang begitu besar tidak berharga di matanya. Tetapi sekarang, melihat sumber daya di bintang-bintang besar ini, dia benar-benar menyadari bahwa jika dia benar-benar ingin membangun senjata abadi dan kekuatan besar, sumber daya ini sangat berharga, dan semakin banyak semakin baik. Lagi pula, agak memalukan untuk berpikir bahwa kelompok bandit abadi di bawah komandoku masih mengenakan baju besi hitam yang kualitasnya lebih rendah. Sepertinya Tian Yuan juga sedang membangun pasukan abadi, jadi mereka tertarik dengan sumber daya ini. 33 surga pasti menyadari hal ini, jadi mereka waspada terhadap mereka. Lagi pula, jika hanya ada beberapa pembuat onar, Dewa Tai atau bahkan Daluo Jinxian tidak akan menganggap mereka serius. Tetapi jika pasukan besar muncul, mereka mungkin waspada. Fang Xing diam-diam berpikir dalam hatinya namun, ini sungguh menarik. Ada begitu banyak harta karun di 9 peti mati misterius itu, yang cukup untuk membangun 100.000 prajurit abadi. Namun, mereka masih belum puas. Seberapa besar ambisi mereka? Pertempuran macam apa yang ingin mereka ciptakan? Saya mempunyai banyak keraguan dalam benak saya, tetapi akhirnya saya memutuskan untuk tidak memikirkannya dan langsung saja menemui Jin Liuzi dan bertanya padanya. Dengan kecepatannya, dia dapat bepergian lebih cepat sendirian, dan setelah berjalan sekitar 1 hari, dia akhirnya tiba di tempat yang tertulis di lembaran giok itu. Catatan terakhir tempat pencuri Golden Crow muncul adalah 6 atau 7 hari yang lalu. 33 surga dengan telinga tajam dan mata 1000 mil melihat pencuri pemberontak Golden Crow dari Tianyuan muncul di area ini, dan melaporkannya kepada 3 jenderal abadi yang agung termasuk Marsekal Abadi dan Kaisar Si. Kemudian Kaisar Si memutuskan untuk datang sendiri menemui si pembuat onar gagak emas, dan datang sendiri dengan 3.000 prajurit abadi. Sekarang 4 atau 5 hari telah berlalu,
dan hasilnya masih belum diketahui. Tidak ada pergerakan dari Marsekal Abadi, yang berarti pertempuran ini belum berakhir. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Jin Liuzi. Mendarat di sebuah bintang besar, Fang Xing berhenti untuk memandanginya, mengamati sejenak, lalu tatapannya berubah tajam dan dia melarikan diri ke satu arah. Di bidang bintang tidak hanya ada timur, selatan, barat, utara, tetapi juga atas dan bawah. Dia telah melihat bahwa ada warna peri yang mengambang sekitar 30.000 hingga 40.000 mil di tenggara bintang besar ini. Itu disebabkan oleh aura sejumlah besar makhluk abadi yang berkumpul di sana. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Bergegas menuju area itu, seperti yang diduga, setelah mendekati area itu, Fang Xing sudah merasakan bahwa ada banyak makhluk abadi berkumpul di ladang bintang ini, jadi dia memperhatikannya. Kabut darah melayang keluar dari tengkoraknya, menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun tidak sepenuhnya menyembunyikan sosoknya, namun membuatnya tampak menjulang dan siap menghilang kapan saja. Baru pada saat inilah dia langsung memasuki medan bintang itu, lalu memandang sekelilingnya, mengamati para makhluk abadi yang berkumpul di sekitarnya dengan tenang. Haha, kali ini Yang Mulia Kaisar Si secara pribadi mengambil tindakan dan menjebak cumi-cumi itu di zona mati ini. Bahkan jika ia menumbuhkan dua pasang sayap lagi, ia tidak dapat melarikan diri. Ini benar-benar memuaskan. Aku tidak sabar untuk melihat cumi-cumi itu dipenggal. Tubuh ibel itu sangat kuat hingga dapat menghancurkan bintang hingga berkeping-keping. Ia juga sangat cepat, jadi jangan diremehkan. Haha, meskipun dia bisa lolos, dengan orang-orang seperti kita yang menjaga pinggiran, dia tetap tidak akan bisa lolos meskipun dia punya sayap. Di sekitar ladang bintang ini, ada banyak makhluk abadi yang tersebar berkumpul dalam kelompok di sana-sini, tetapi mereka tidak berada dalam formasi militer. Fang Xing mendengarkan dengan saksama dan menemukan bahwa orang-orang ini mirip dengan dirinya. Mereka semua ada di sini untuk menyaksikan pertempuran. Namun, burung gagak pencuri telah membuat marah semua orang. Semua kekuatan menginginkannya segera mati. Ketika mereka mendengar bahwa Kaisar Si telah menjebaknya di zona kematian, mereka semua mengirim mata-mata untuk mengawasi pertempuran. Beberapa dari mereka masih berpikir apakah mereka bisa mendapat keuntungan besar secara kebetulan. Jika Kaisar Si tidak dapat menjebaknya, mereka akan mengambil tindakan sendiri dan membawa kembali kepala gagak pencuri itu. Itu juga karena Kaisar Si telah melancarkan gerakannya dengan gemilang. Jika kekuatan lain langsung membawa pasukan, mereka akan dicurigai saling bersaing untuk mendapatkan kredit dan akan mudah menimbulkan kebencian yang mendalam terhadap Kaisar Si. Kalau tidak, yang datang saat ini bukanlah mata-mata, tetapi pasukan marah yang tak terhitung jumlahnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa reputasi burung gagak pencuri itu sebenarnya tidak begitu bagus. Setelah mengamati secara diam-diam selama beberapa saat, Fang Xing melihat bahwa mungkin ada tidak kurang dari 1.000 orang yang sedang menonton di medan bintang, semuanya dengan rasa ingin tahu menunggu hasil yang akan muncul di medan tersebut. Di tengah kerumunan itu ada sebuah bintang yang redup. Di medan bintang, keberadaan mereka nyaris tak terlihat. Di tepi bintang-bintang yang redup itu, terdapat beberapa prajurit abadi yang mengelilingi bintang-bintang yang redup itu dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Dan di atas bintang-bintang yang redup, ada kereta perang merah abadi yang mengambang, dengan seorang pria berjubah merah duduk di atasnya. Apakah ini Indra? Mata Fang Xing berbinar, dan dia menatapnya beberapa kali lagi. Dia hanya melihat bahwa laki-laki itu tampaknya berusia lebih dari 30 tahun, tampan, dan mengenakan jubah merah darah. Sekilas, dia tampak sangat lembut dan anggun, tanpa aura pembasmi. Tetapi jika Anda mengamatinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa kultivasi pria ini sebenarnya sangat dalam. Dia seperti lautan darah yang tak berdasar, dengan potensi menenggelamkan apapun. Mereka berdua adalah dewa tertinggi Tai, tapi perbedaannya terlalu besar, bukan? Bahkan Fang Xing pun tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati. Dia telah melihat banyak dewa di alam Tai dan bahkan membasmi banyak orang di surga Futu. Dia selalu mengira bahwa dewa abadi Chongsuang merupakan dewa Tai terkuat yang pernah dilihatnya. Tetapi sekarang setelah dia bertemu dengan Kaisar Si, dia merasa bahwa dia benar-benar telah meremehkan dewa Tai sebelumnya. Aura Kaisar Si sendiri 100 kali lebih besar dari Chongsuang. Bukankah ini perbedaan antara keluarga bangsawan? Fang Xing berpikir dalam hati bahwa dia akhirnya menyadari perbedaan ini. Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa ada berbagai jenis keluarga bangsawan di 33 surga. Misalnya, seorang dewa sejati memenuhi syarat untuk mendirikan keluarga bangsawan kelas bawah, dan seorang dewa tertinggi Tai sudah dapat mendirikan keluarga bangsawan kelas menengah. Di atas itu, ada keluarga bangsawan kelas atas yang didirikan oleh Daluo Golden Immortal. Di atas keluarga bangsawan kelas atas, ada keluarga kerajaan yang didirikan oleh 13 Raja Abadi, dan keluarga kekaisaran yang muncul setelah kekacauan Raja Abadi. Ini tidak hanya mewakili kekuatan para dewa abadi di setiap wilayah,
tetapi juga, sampai batas tertentu, menentukan kekuatan anak-anak keluarga bangsawan. Misalnya, para abadi yang berasal dari keluarga kelas bawah memiliki kekuatan terendah karena fondasinya tidak memadai. Sekalipun ada Tai immortal, dia akan tetap berada di bawah. King Luo juga merupakan Tai tertinggi abadi. Dia adalah putri penguasa wilayah King Xuan dan berasal dari keluarga bangsawan. Kekuatannya lebih tinggi dari Feng Jun dan Yuqi, yang juga merupakan dewa tertinggi Tai. Alasannya adalah karena dia tidak hanya memiliki wilayah, tetapi juga memiliki berkah kekuatan garis keturunan. Sudah hampir waktunya, rekan Taois Jinwu. Kalau kau tidak keluar, aku yang harus masuk. Tepat ketika Fang Xing tengah berkonsentrasi berpikir dengan ama, Kaisar Si berbicara dengan lembut, menarik perhatiannya dan mendongak. Tidak, tidak, kalau ada yang mau kamu omongin, tolong bicarakan baik-baik. Suara panik tiba-tiba terdengar dari dalam langit berbintang yang redup, seolah-olah sangat ketakutan. Fang Xing yakin ketika mendengar suara itu, matanya berbinar itu benar-benar orang itu. Begitu mendengar kata-kata tak berdasar itu, Fang Xing tahu bahwa orang yang terjebak di zona mati itu adalah Gagak Emas Agung. Saya merasa cukup emosional dalam hati saya. Kalau dipikir-pikir lagi, sudah berapa lama sejak terakhir kali kedua saudara itu bertemu? Terutama sekarang setelah kita berada di luar negeri yang luas ini, mendengar suara seorang teman lama lagi membuat kita merasakan semacam denyutan di jantung. Haha, rekan Daois Jinwu, kau mengandalkan kecepatanmu untuk berulang kali mengganggu moral pasukanku dan merampok besi berharga milikku. Sungguh merendahkan martabatku untuk menangkapmu seperti ini. Selain itu, kau baru saja memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi kau mengalihkan perhatianku kepada bawahan-bawahan itu sehingga mereka dapat mengangkut sumber daya kembali. Itulah sebabnya aku tidak memaksa masuk untuk menangkapmu sampai sekarang. Namun sekarang waktu telah terbuang sia-sia untuk sementara waktu. Aku memiliki urusan penting untuk kembali ke istana, tetapi aku tidak ingin membuang-buang waktu denganmu lagi. Aku hanya punya secangkir teh tersisa untukmu, cepatlah ikat dirimu dan tunduk padaku. Jika kau bersedia menyerah dan melayaniku, aku dapat berjanji untuk tidak menyakitimu. Pada saat ini, Kaisar Si juga berbicara dengan lembut, seolah-olah dia merasa agak lucu, dan berkata sambil tersenyum. Apa yang membuatmu bangga? Bukannya kita tidak punya orang yang bisa menghadapimu. Di zona mati, suara jahat terdengar lagi, menggumamkan sesuatu dengan ketidakpuasan, lalu berkata tetapi dengan kemampuan dan statusmu, kau harus pergi mencari monster-monster itu untuk dilawan, mengapa kau harus datang ke sini untuk menindasku, Dajin? Selain itu, kau adalah tokoh tingkat kaisar yang bermartabat, alam abadi atas Tai, tetapi kau mengandalkan 3.000 prajurit abadi untuk menjebak Dajin. Tidakkah kau merasa sangat malu? Haha, bukan berarti Dajin sedang menyombongkan diri. Jika aku benar-benar memiliki kemampuan, aku dapat datang dan pergi di bidang bintang ini sesukaku. Siapa di antara kalian yang dapat menyentuhku? Wow, Mendengar hal itu, terjadilah kekacauan di mana-mana, dan semua pendeta mulai membahas masalah itu dengan cara yang kacau. Betapa tidak tahu malunya, trik apa yang akan dimainkan orang itu? Yang mulia Kaisar Si, tampar saja dia sampai mati. Buat apa buang-buang waktu bicara dengannya? Yang mulia, Anda tidak benar-benar ingin menaklukkannya, bukan? Ada banyak kultivator pemberontak di Tianyuan, dan belum ada satupun dari mereka yang menyerah. Jika kita bisa menaklukkan mereka, itu bukan hal yang buruk. Dalam kurun waktu pertarungan yang sengit ini, memang sudah ada kesepahaman diam-diam antara kedua belah pihak, yakni pada kedua belah pihak terdapat beberapa jagoan yang menonjol, dan bila mana biasanya mereka bertempur, yang sering terjadi adalah jagoan melawan jagoan, jagoan melawan jagoan. Sebagai jenius teratas di 33 surga, Kaisar Si memang hanya akan menyerang tokoh-tokoh teratas dari pihak pemberontak Tianyuan, sehingga jika dia menang, dia akan dibenarkan, dan jika dia menindas yang lemah, dia akan malu. Namun, aturan diam-diam ini tampak sangat tidak tahu malu setelah diucapkan. Saya belum pernah melihat orang seperti itu yang dengan sukarela menurunkan statusnya satu tingkat. Secara khusus, pencuri ini sebenarnya dianggap sebagai ahli top di tanah leluhur Tianyuan. Meski tidak banyak prestasi gemilang yang dimilikinya, reputasinya lebih kuat dibanding orang lain. Hanya saja dia sendiri tidak mengakuinya dan ngotot masuk ke tokoh lapis kedua. Itu seperti bila dua kelompok orang berkelahi, kaum muda memukul kaum muda, dan anak-anak memukul anak-anak. Semua orang setuju dengan aturan ini, tetapi ada orang yang tidak mematuhinya. Dia jelas-jelas seorang pria berusia 20-an, tetapi ketika bertarung, dia ngotot mengatakan bahwa pemuda berusia 25 tahun di pihak lawan sedang menindas yang lemah. Dia selalu berpikir bahwa adil baginya untuk berkelahi dengan seorang remaja. Lebih jauh lagi, meskipun kedua belah pihak telah bertarung beberapa kali sebelumnya, kali ini merupakan pertarungan yang adil.
Kalianlah yang tidak mengikuti aturan dan terpaksa datang ke wilayah kami untuk mencuri barang, dan diblokir di sini oleh orang-orang kami. Siapa yang akan berbicara dengan Anda tentang aturan tersebut? Bahkan Fang Xing pun tak dapat menahan rasa penasarannya saat melihat ekspresi geram orang-orang di sekitarnya. Dia berbalik untuk melihat, lalu mendekati beberapa orang yang paling dekat dengannya, membungkuk, dan bertanya sambil tersenyum, "Hei, orang tua, apa yang terjadi?" Salah satu pihak lainnya berbalik dan menatap Fang Xing. Melihat bahwa kultivasinya tidak rendah, dia sedikit lebih sopan dan menjawab, "Tidak bisakah kamu melihat situasi di sini? Pencuri itu telah menyebabkan masalah berkali-kali. Kita tidak dapat menangkapnya meskipun kecepatannya tinggi. Namun, kali ini dia dalam masalah besar. Bagaimanapun, dia terlihat oleh Lord Emperor Xi ketika menyerang Ghost Tooth Star dan mencuri sumber daya. Dia cukup berani untuk menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian Lord Emperor Xi dan membiarkan bawahannya melarikan diri. Dia ingin menggunakan kecepatannya untuk mengulangi trik yang sama, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yang Mulia Kaisar Xi telah memasang jaring untuk menjebaknya dan memaksanya ke zona mati ini. Seorang pria di dekatnya juga berkata, orang ini mungkin tidak menyadari bahwa batu Midas di bintang gigi hantu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepalanya. Kau tahu, penjahat ini masih sombong setelah pasukan kita tiba, tetapi dia membuat banyak orang marah. Kali ini, Kaisar Xi yang datang lebih dulu, kalau tidak, akan ada banyak orang penting yang menahan napas untuk mengambilnya. Namun, aku tidak menyangka bahwa Kaisar Xi menghalanginya kali ini, tetapi bersikeras membicarakan beberapa aturan untuk memaksa penjahat ini menyerah, itulah sebabnya hal itu ditunda sampai sekarang. Orang pertama yang bicara melotot ke arah orang kedua yang menyela, "Jangan menyela." Orang kedua berkata dengan putus asa, "Baiklah, kamu ceritakan padaku." Orang pertama kemudian menoleh ke Fang Xing dan berkata, "Awalnya aku tidak tahu mengapa Kaisar Xi menundanya begitu lama, tetapi sekarang aku mengerti bahwa dia ingin memaksa penjahat ini untuk menyerah. Meskipun ini tidak mudah, tidak sulit untuk dipahami. Orang-orang desa dari Tianyuan itu sangat ganas dan kejam, dan lebih baik mati daripada menyerah. Banyak dari mereka yang telah menghancurkan diri mereka sendiri setelah ditangkap oleh kita, jadi kita masih belum memahami asal-usul dan tujuan mereka. Jika kita benar-benar dapat memaksa penjahat ini untuk menyerah, itu memang akan menjadi hal yang baik." Orang kedua mengangguk dan berkata, "Memang, jika kita menyerah, kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak darinya, dan mencari tahu apa yang para pemberontak dari Tianyuan coba lakukan dan berapa banyak orang di sana. Dengan begitu, tentara tidak perlu menunggu lebih lama lagi dan bisa langsung menghancurkan mereka." Orang pertama yang berbicara menjadi marah, "Sudah kubilang, jangan mencuri kata-kataku." Orang kedua juga merasa cemas, "Saya baru saja menambahkan beberapa kata, apa yang salah dengan itu?" Orang pertama berteriak, "Apakah saya butuh bantuanmu?" Orang kedua, "Saya hanya ingin menambahkan saja, terus kenapa?" Petik 2,2. Melihat keduanya hendak bertarung, Fang Xing terdiam dan buru-buru berkata sambil tersenyum, "Bukan itu yang aku pedulikan." Kedua orang itu menoleh untuk melihat Fang Xing pada saat yang sama. "Ada apa?" Fang Xing tersenyum dingin dan berkata, "Yang kupedulikan adalah karena pencuri ini telah membuat semua orang marah dan kepalanya sangat berharga, mengapa kita harus bersikap sopan padanya? Basmi saja dia. Selama kita membasminya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Kita akan mendapatkan ketenaran dan keuntungan. Akan lebih baik untuk pamer di depan pasukan abadi dari 33 surga daripada membiarkan Kaisar Xi berbicara omong kosong di sini, kan? Apakah kau akan mencuri mangsanya Yang Mulia Kaisar Xi?" Kedua pria itu tertegun sejenak dan menatap Fang Xing dengan mata curiga. "Siapa mangsa Kaisar Xi? Tianyuan adalah pengkhianat. Siapapun di 33 surga kita dapat membasminya." Demi menyelamatkan gagak emas besar, Fang Xing takut dunia tidak akan kacau, jadi dia mencibir dan berbicara. Haha, kedua pria itu menatap Fang Xing untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba tertawa bersamaan dan menggelengkan kepala. "Kakak, dengan keterbatasan kultivasimu, beraninya kamu punya ide gila seperti itu, cek-cek. Kami hidup dengan baik, dan kami tidak ingin menimbulkan masalah. Selamat tinggal." Selagi kedua pria itu berbicara, mereka membungkuk kepada Fang Xing, lalu terbang menjauh, mengabaikan Fang Xing. Astaga, mata Fang Xing melebar, dia tidak menduga hasil ini. Dilihat dari reaksi kedua orang ini, tidak mungkin dia akan mampu memprovokasi semua makhluk abadi untuk bertindak bersama dan kemudian menyelamatkan orang-orang dalam kekacauan. Kaisar Xi sangat agung, dan tak seorang pun berani bersaing dengannya untuk merebut mangsa yang menjadi incarannya. Pada saat ini, semua orang di sekitar sangat marah mendengar ucapan tak tahu malu dari Big Golden Crow. Mereka sedang membicarakannya, dan makin banyak orang yang ingin menamparkan gagak pencuri itu sampai mati. Tetapi Kaisar Xi tampaknya tidak peduli. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata lembut, "Apakah kamu tidak yakin?
Suara seperti gong yang patah itu berteriak, tentu saja aku tidak yakin. Menggertakku dengan mengandalkan jumlahmu bukanlah keterampilan. Jika kau benar-benar ingin aku, Sang Jin Agung, untuk diyakinkan dan menyerah padamu, maka kau harus menunjukkan beberapa keterampilan nyata dan membuatku terdiam. Kaisar Si tetap tenang dan tersenyum, kalau begitu katakan padaku, apa yang dianggap sebagai kemampuan sesungguhnya. Suara di zona mati itu terdiam sejenak, seolah sedang mempertimbangkan. Setelah beberapa saat, ia tertawa aneh dan berkata, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya, Putra Langit Merah Besar, Tuan Muda teratas di 33 surga, tetapi mendengar tentangmu tidak sebaik bertemu langsung denganmu. Kamu, Putra Kaisar, tidak hanya menindas orang miskin sepertiku yang tidak memiliki warisan abadi, tetapi kamu juga menggunakan tipu daya dan menemukan 3.000 prajurit abadi ini untuk mengepungku, memaksaku ke zona mati ini. Benar-benar keterlaluan. Jika kamu benar-benar punya nyali, kamu bisa bertaruh denganku, Tuan Jin. Oh, Kaisar Si tampak lebih tertarik, dan tersenyum lembut, berapa banyak yang ingin kau pertaruhkan untuk meyakinkanku? Hehe, mudah dijelaskan. Suara dari kedalaman zona kematian berkata dengan penuh semangat, jika kamu masih bisa menghentikan Tuan Da Jin dengan menarik tentara abadi yang mengelilingi, aku akan menurutimu. Mendengar itu, Indra tampak tengah memikirkan sesuatu dan menundukkan kepalanya. Namun orang-orang di sekitar menjadi sangat marah setelah mendengar ini, dan mereka berteriak, yang mulia Kaisar Si, tolong jangan percaya. Sudah dijebak di toples, langsung basmi saja, ngapain masih ditaruh di situ? Yang mulia Kaisar Si, berhati-hatilah. Pencuri ini mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi dia sangat cepat. Dia benar-benar menakutkan. Terdengar teriakan-teriakan di mana-mana, dan banyak sekali orang yang memasang wajah cemas, mengumpat dan berteriak keras. Fang Xing, di sisi lain, menjadi tertarik dan menatap Kaisar Si dengan penuh kegembiraan, penuh antisipasi. Setelah menunggu cukup lama, Kaisar Si tampak merenung sejenak, lalu perlahan mengangkat kepalanya, menatap gagak emas agung dengan ekspresi tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, jika aku masih bisa menangkapmu setelah menarik pasukan abadi, aku akan menjadi budakmu. Apakah kau benar-benar bersungguh-sungguh? Lelaki bersuara serak itu langsung berteriak kegirangan. Tuan Da Jin selalu menepati janjinya, semua makhluk di Tianyuan pun mengetahuinya. Saya tidak tahu. Fang Xing terdiam setelah mendengar ini, dan diam-diam mengeluh dalam hatinya. Pada saat ini, Kaisar Si tampaknya telah membuat keputusan. Dia tersenyum dan bertepuk tangan sambil berkata, kalau begitu, mari kita bertaruh. Saya benar-benar berjudi. Jawaban Kaisar Si mengejutkan semua orang di ruangan itu. Mereka merasa sedikit tertekan dan kebisingan pun mereda pada saat itu. Jauh di lubuk hati, mereka semua merasa sedikit tidak mau. Karena Kaisar telah menyetujui taruhan dengan gagak pencuri, jika taruhannya dimenangkan, gagak pencuri akan menyerah kepadanya, bahkan jika dia menjadi pelayan, dia akan tetap menyelamatkan hidupnya. Jika ia kalah taruhan, burung gagak pencuri itu dengan sendirinya akan melarikan diri dan berkeliaran bebas di alam semesta. Dengan cara ini, terlepas dari menang atau kalah, nyawa si gagak pencuri tetap terselamatkan. Hal ini sungguh membuat mereka yang telah menderita di tangan gagak pencuri ini merasa geram, dan mereka bertanya-tanya mengapa sang kaisar harus berbuat seperti ini. Asal dia bisa dengan mudah menangkap gagak pencuri itu dan membasminya dengan satu telapak tangan, itu sudah menjadi masalah besar di hadapan pasukan dunia abadi. Berbicara panjang lebar seperti itu rasanya seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Namun ada juga sebagian orang yang mengerti maksud Indra. Terlepas dari apapun, fakta bahwa Kaisar Si memiliki status dan tingkat kultivasi seperti itu dapat datang ke medan perang ini sudah merupakan sebuah simbol, dan dia harus sangat berhati-hati saat mengambil tindakan. Entah dia tidak mengambil tindakan, atau jika dia mengambil tindakan, dia harus mencapai tujuan tertentu. Jika tidak, hal itu akan membawa aib bagi Langit Merah Agung, dan itu tidak akan baik baginya, sang putra kaisar. Sekarang, dia secara pribadi memimpin 3.000 prajurit abadi untuk menjebak gagak pencuri, yang tampak luar biasa di mata orang biasa, tetapi baginya dan beberapa putra kaisar lainnya, itu jelas berlebihan. Oleh karena itu, membasmi burung gagak jahat ini secara langsung tentu tidak sepadan dengan kerugiannya. Sebaliknya, jika seseorang dapat menaklukkan gagak emas dan mengekstrak beberapa rahasia tanah leluhur Tianyuan darinya, itu akan menjadi pencapaian dan kemenangan nyata yang dapat dipamerkan. Tentu saja perhitungan dan pemikiran seperti itu hanya untuk tokoh-tokoh besar seperti mereka yang berkedudukan tinggi dan perlu memikirkan matang-matang setiap kata dan tindakannya. Bukannya makhluk abadi biasa tidak memikirkan hal ini, tetapi mereka tidak perlu terlalu memerhatikannya di waktu normal, jadi mereka secara alami terlalu malas untuk memikirkannya. Petik 2. Haha, asal kau setuju, cepat tarik semua prajurit abadi di sekitar.
Titik titik titik. Titik titik titik. Burung gagak pencuri di kedalaman zona kematian jelas tertegun sejenak, dan tetap terdiam sejenak, seolah tidak menyangka bahwa Kaisar Si akan benar-benar setuju. Tetapi pada saat berikutnya, ia segera menjadi bersemangat, tertawa keras, dan mendesak Kaisar Si untuk menarik prajurit abadi di sekitarnya, seolah-olah ia benar-benar bersiap untuk melarikan diri. Yang mulia, mendengar ini, Jenderal Abadi Pokok Emas yang memimpin 3.000 prajurit abadi menatap ke arah Kaisar Si dengan ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Mereka tahu betapa sulitnya menjebak gagak jahat ini dan memaksanya memasuki zona mati ini, jadi mereka enggan untuk mundur. Jangan khawatir, mundur saja. Kaisar Si tidak banyak bicara, tetapi hanya mengangkat tangannya sedikit dan berbicara sambil tersenyum. Ya, Tuan, melihat Kaisar Si sudah mengambil keputusan, ketiga prajurit abadi yang terfragmentasi emas itu tidak berkata apa-apa lagi. Mereka melambaikan bendera formasi mereka, dan ke-3.000 prajurit abadi mundur. Dalam sekejap, para prajurit abadi yang mengepung zona mati itu lenyap seluruhnya, membuat zona mati itu semakin jelas terlihat. Fang Xing memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa itu adalah langit berbintang yang gelap dan dalam. Bahkan bintang-bintang di sana tampak lebih redup dibandingkan bintang-bintang di tempat lain. Kelihatannya seperti sumur kuno di kehampaan, yang menebarkan bau yang menyengat. Semuanya, aku bersedia berjudi, tolong bantu aku. Setelah para prajurit abadi mundur, Kaisar Si berbalik lagi, tersenyum tipis pada para dewa yang tengah menonton di ladang bintang, dan berbicara dengan lembut. Kaisar Si ini cukup teliti. Ketika dia berkata ingin menarik pasukannya, dia tidak hanya menarik prajurit abadinya, tetapi juga membubarkan orang-orang abadi yang menonton. Namun, karena dia adalah putra Kaisar, dia berbicara dengan sopan, dan para dewa tidak keberatan. Orang-orang yang pemarah tidak berani mengemukakan pendapatnya di hadapannya. Mereka saling memandang lalu menjauh. Akan tetapi, mereka masih enggan pergi, jadi mereka turun ke beberapa bintang besar di dekatnya. Pada saat ini, Fang Xing juga mengikuti dan mengungsi bersama penonton lainnya, tetapi dia dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitar secara rahasia. Lalu, dia menyeringai kecil, terbang tanpa diketahui, dan mendarat di sebuah bintang kecil yang tak mencolok di kejauhan. Oh, kamu orang baik, kamu melakukan segala sesuatunya dengan cara tertentu. Burung gagak pencuri di kedalaman zona kematian melihat pemandangan ini dan merasa sedikit emosional, mendesah dan berkata. Kaisar Si tidak banyak bicara, hanya tersenyum, melambaikan lengan bajunya, dan berkata, silakan. Baiklah, jangan khawatir, tunggu aku menggunakan keberuntunganku. Burung gagak pencuri menggumamkan sesuatu, lalu terdiam. Orang-orang di sekitar sedikit bersemangat pada awalnya, tetapi setelah menunggu lama, leher mereka menjadi kaku, dan tetap tidak ada gerakan di dalam. Mungkinkah burung gagak pencuri itu melarikan diri? Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berspekulasi dengan suara pelan, dengan kecurigaan di wajah mereka. Larilah, Tuan Jin, aku masih di sini. Suaranya tidak keras, namun burung gagak pencuri di kedalaman zona mati mendengarnya dan mengumpat sekeras-kerasnya. Lalu mengapa kamu tidak keluar? Para makhluk abadi yang menonton tidak senang dan tidak dapat menahan diri untuk membalas. Bagaimana saya bisa seberuntung itu? Kakek. Para penonton terlalu malas untuk mengatakan apapun. Yang mulia Kaisar Sika tidak terburu-buru, jadi mengapa mereka harus terburu-buru? Oke, keberuntunganku meningkat. Tepat pada saat ini, burung gagak pencuri itu tiba-tiba berbicara dengan nada hikmat dan serius. Para pembudidaya yang baru saja bersantai tiba-tiba terkejut dan mereka memusatkan perhatian mereka lagi, menjulurkan leher untuk melihat ke arah zona mati. Tetapi burung gagak pencuri itu segera melanjutkan dengan kalimat berikutnya. Sekarang biarkan aku meregangkan otot-ototku lagi. Titik titik titik. Pamanmu. Semua orang terdiam dan mulai mengumpat ke arah zona mati. Terjadi keheningan panjang lagi, dan akhirnya sebuah suara terdengar dari zona mati. Oke, otot dan tulangnya hampir fleksibel. Para petani kembali bersemangat, tetapi kalimat berikutnya membuat mereka mengumpat. Titik titik titik. Baiklah, tunggulah sedikit lebih lama sementara aku merapikan buluku. Dia hanya merapikan bulu-bulunya, minum pil berharga untuk mengisi kembali energinya, dan memotong kukunya sebentar. Setengah hari telah berlalu, tetapi burung gagak pencuri masih belum keluar. Para pembudidaya yang menonton dari sekeliling tertipu olehnya dan mulai mengumpat. Kalau bukan karena Yang Mulia Kaisar Si yang masih duduk di sana dengan tenang, setenang gunung, orang-orang ini pasti tidak akan mampu menahan diri untuk tidak menyerbu masuk. Baiklah, tidak apa-apa. Bentuk cakar ini sempurna. Akhirnya, setelah lebih dari sebatang dupa waktu berlalu, suara gagak jahat itu perlahan mulai terdengar. Bodoh amat John denganmu. Semua penonton mencibir dan muak dengan tipu daya kecilnya. Tetapi pada saat ini,
Ketika semua orang mengira bahwa Big Golden Crow akan menemukan alasan baru untuk menunda waktu, suaranya tiba-tiba berubah dingin. Titik titik titik. Sekarang, Tuan Jin, aku pergi keluar. Ledakan. Ketika mereka mendengar suara ini pertama kali, semua penonton secara tidak sadar tidak mempercayainya dan mengira mereka salah dengar. Namun tak lama kemudian seseorang bereaksi, cepat bersemangat, melihat ke arah zona mati, dan sedikit terkejut. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi di zona mati. Namun tidak seperti apa yang dibayangkan oleh semua orang, sosok emas yang hampir melegenda itu terbang keluar dari dalam, di kedalaman zona mati yang redup, yang menyala bukanlah cahaya keemasan seperti kilat, tetapi beberapa cahaya bintang yang terbang keluar. Mereka terbang ke arah yang berbeda, dan cahaya bintang yang awalnya redup menjadi lebih terang dan lebih besar. Itulah bintang kematian. Tak lama kemudian, seseorang di antara para abadi di sekitarnya dapat mengetahui apa yang tengah terjadi dan berteriak karena terkejut. Di zona mati itu, awalnya ada beberapa bintang redup yang selamanya tergantung di zona mati, tetapi sekarang, mereka benar-benar bergerak. Bintang-bintang redup itu sebenarnya terbang cepat ke berbagai arah. Semua orang menunggu burung gagak jahat keluar dari zona mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa bintang-bintang akan tiba lebih dulu. Itu benar-benar dapat memindahkan posisi bintang. Beberapa orang menduga hal ini dan berteriak kaget. Tetapi jelas bahwa kelainan di zona mati bukan hanya pergerakan bintang. Bintang-bintang redup itu bergerak sangat cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka sudah sampai di depan mereka. Selama proses ini, api yang membakar mulai keluar dari bintang-bintang tersebut. Dari ukuran api kecil, mereka dengan cepat menyebar dan melahap seluruh bintang. Lalu api pun membumbung tinggi ke angkasa dan menjalar semakin luas. Kemanapun ia lewat, ia mengubah hamparan bintang yang tak berujung menjadi lautan api, dan melesat ke segala arah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kobaran api yang membakar itu tak terlukiskan, bagaikan matahari yang menyinari mereka secara langsung. Pada saat ini, beberapa bintang meledak dengan kekuatan ledakan yang mengerikan, berubah menjadi bola api besar dan bergegas ke berbagai arah. Kekuatan dahsyat yang menyebar dari bola-bola api itu bagaikan mengalir keluar dari satu air mancur ke air mancur lainnya, menyebar dengan liar ke sekeliling. Bintang-bintang besar yang sedikit lebih dekat ke tempat ini, dan bahkan tempat di mana 3.000 prajurit abadi Kaisar Si ditempatkan, semuanya tertutup oleh api. Semua orang panik sejenak, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang berteriak ketakutan. Pencuri yang keji, dia benar-benar meledakkan bintang-bintang kecil itu. Bagaimana dia melakukannya? Melihat pemandangan ini, bahkan Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dengan keras, matanya berbinar. Ia tahu burung gagak pencuri ini pasti mempunyai beberapa trik dalam lengan bajunya, tetapi ia tidak menyangka bahwa triknya akan sangat mengejutkan dan sesuai dengan seleranya. Bintang gelap itu meledak, lautan api menyebar, menyapu ke segala arah, dan seluruh wilayah bintang ini sudah dalam keadaan panik. Bahkan di antara orang-orang di ladang itu, ada banyak orang abadi yang saleh, dan orang-orang abadi yang tersebar ada di mana-mana. Setiap orang memiliki kemampuan hebat. Kekuatan bintang kematian itu lemah, dan bahkan jika meledak, daya yang dilepaskannya terbatas. Itu mungkin tidak membasmi mereka, tapi pasti akan menyakiti mereka. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk benar-benar menghadapi meteorit yang mengerikan ini dengan tubuh mereka, dan mereka bahkan tidak rela terseret ke lautan api. Justru karena itulah semua orang melarikan diri pada saat ini, dan di medan bintang, cahaya peri ada di mana-mana, melintasi kehampaan. Di tengah kekacauan itu, yang dapat kulihat hanyalah lampu-lampu hias dan cahaya api di mana-mana. Siapakah yang masih bisa mengetahui di mana cahaya keemasan itu? Gagak pencuri ini benar-benar menjadi lebih kuat. Bahkan Fang Xing pun tak dapat menahan tawa kegirangan, bertepuk tangan di udara dan bersorak. Membalikkan lintasan bintang secara paksa, bahkan membuatnya menjauh dari posisinya, lalu menghancurkannya, mengubahnya menjadi senjata mengerikan yang terbang ke segala arah, tidak peduli siapa yang melihatnya, ini jelas bukan cara orang biasa. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun gagak pencuri ini terus mengatakan bahwa dia dan Kaisar Si tidak berada pada level yang sama, dan Kaisar Si menggertaknya, kultivasinya sendiri memang telah melampaui kategori kultivator dan memasuki ranah abadi. Lagi pula, mendaki gunung dan menyeberangi lautan merupakan kemampuan orang yang sedang berkultivasi, sedangkan memetik bintang dan mengambil bulan merupakan cara orang yang abadi. Ini saja sudah cukup untuk membuat sebagian besar makhluk abadi malu. Dan saat ini, Fang Xing telah memahami gagasan Great Golden Crow. Bintang-bintang besar beterbangan seperti matahari, tidak hanya menyebabkan kekacauan di sekitar mereka, tetapi juga menyembunyikan keberadaan mereka. Seperti yang diharapkan, dia adalah seorang saudara. Dia biasanya paling menyukai metode melarikan diri ini. Saat terjadi kepanikan di mana-mana, hanya Kaisar Si yang relatif tenang.
Ketika beberapa bintang besar berhamburan ke segala arah dan menyebabkan kekacauan di bidang bintang, dialah yang paling dekat dengan zona mati dan langsung diselimuti oleh meteorit yang meledak. Menghadapi lautan api yang mendekat dari sekelilingnya dan meteorit di depannya dengan kekuatan yang mencengangkan, yang menghantamnya dengan ganas, dia sedikit tertegun, seolah-olah dia tidak mengharapkan gerakan ini, tetapi segera, dia menunjukkan senyuman lagi, tanpa menghindar atau menghindar, membiarkan meteorit itu menerjang, lalu mengangkat tangannya, dengan lembut menarik jubah merah darah yang diikatkan di punggungnya, dan melemparkannya ke depan. Gemerincing. Mereka jelas berada di medan bintang, tetapi jubah itu berkibar kencang, dan benar-benar mengeluarkan suara seperti itu saat tertiup angin kencang. Titik titik titik. Titik titik titik. Selama proses ini, jubah itu terus membesar, menyebar ratusan kali, dan berwarna merah cerah, tampak seperti lautan darah yang menyebar dari bidang bintang. Di atas jubah itu, tampak seperti lautan darah. Meteorit yang terbakar dengan amukan api dan cahaya yang menyengat itu, ketika menghantam jubah itu, benar-benar tampak tenggelam ke dalam laut, tenggelam tanpa suara, persis seperti meteorit sungguhan yang jatuh ke laut, lenyap tanpa gelembung sedikit pun. Api mengerikan di meteor itu pun lenyap tanpa jejak saat ini, padam oleh lautan darah. Kekuatan yang begitu menakutkan dan mencengangkan benar-benar ditekan oleh Kaisar Si tanpa ekspresi apapun. Para makhluk abadi yang berada lebih dekat dengannya dan melarikan diri dengan panik, pada saat ini juga berhenti dengan rasa takut yang masih ada dan melihat sekeliling. Ancaman lautan api ini telah dihilangkan oleh Kaisar Si tanpa membuat keributan, tetapi kemana perginya gagak jahat itu? Yang Kaisar Si coba padamkan hanyalah meteorit di pihak mereka, tetapi masih ada lautan api di sekelilingnya, menyapu seluruh bidang bintang. Di tengah kekacauan ini, mustahil untuk mengetahui ke arah mana gagak pencuri itu melarikan diri. Lagi pula, semua orang yang pernah bertarung dengannya tahu bahwa saat gagak pencuri itu mulai bergerak dengan kecepatan penuh, ia bagaikan kilatan petir, dan bahkan dapat berubah menjadi bola api sebesar matahari, mencabik-cabik segalanya dengan tubuh dagingnya. Bagaimana bisa bertabrakan dengan bola api yang kini berhamburan ke segala arah di bidang bintang? Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Si, mustahil baginya untuk melihat semua bola api dengan jelas dalam sekejap, bukan? Mungkinkah dia benar-benar lolos? Semua orang terkejut pada saat ini dan hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Tetapi saat ini, Kaisar Si tersenyum tipis, memegang salah satu ujung jubah besar di tangannya, dan menjabatnya dengan tenang. Jubah berwarna seperti darah telah menutupi hamparan bintang yang luas. Kemanapun ia lewat, semua lautan api padam dan menghilang. Hehe, gagak pencuri itu pasti kabur ke sini. Pada saat ini, Fang Xing diam-diam melarikan diri ke suatu tempat dan sedang menunggu. Lokasinya saat ini adalah yang terjauh dari para prajurit abadi dan para abadi yang melarikan diri, dan tidak terpengaruh oleh kekacauan. Sementara yang lain beranggapan bahwa burung gagak jahat telah mengacaukan situasi dan pasti akan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menutupi pelariannya sendiri, yang sesuai dengan niatnya untuk menciptakan situasi kacau seperti itu. Namun, Fang Xing mengenal gagak ini dengan baik. Ia memiliki kepribadian yang arogan dan sangat berani. Pikiran-pikiran biasa seperti itu mungkin cocok untuk orang lain, tetapi jelas tidak untuk itu. Yang lain mengira dia akan melarikan diri di tengah kekacauan itu, tetapi Fang Xing sangat yakin bahwa dia akan melakukan yang sebaliknya. Seperti dugaannya, Fang Xing mengamati dengan ama, dan melihat sebuah sosok yang tak mencolok perlahan menyelinap keluar dari langit berbintang yang gelap dan sunyi, bagaikan sebuah bayangan besar, diam-diam muncul di belakang sebuah bintang kecil tak jauh darinya, lalu menempel erat padanya. Dibandingkan dengan situasi kacau dan berisik di sekitarnya, bayangan ini seperti hantu, sulit dideteksi. Jika Fang Xing tidak siap secara mental dan meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat terkuat, dia tidak akan menemukannya. Fang Xing tersenyum. Dia melihat bayangan yang bentuknya persis seperti burung gagak. Orang ini benar-benar pencuri. Bahkan Fang Xing pun tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati. Semua orang mengira burung gagak akan memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri, tetapi siapa sangka burung gagak itu tidak melarikan diri sama sekali. Ia menciptakan situasi kacau hanya untuk menipu orang dan membuat orang lain secara keliru berpikir bahwa ia akan lolos. Faktanya, ia hanya keluar begitu saja dari zona mati dan bersembunyi di bintang kecil yang tidak mencolok. Barangkali ia berpikir bahwa ketika semua orang di sekitarnya keliru mengira bahwa ia telah melarikan diri dan berpencar, ia akan menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Keberanian seperti itu sungguh mengagumkan. Akan tetapi, yang jelas, hal itu juga karena ia memang sangat takut kepada Indra. Ia khawatir Kaisar Si benar-benar punya cara untuk menangkapnya, dan ia akan kalah taruhan, jadi ia harus mengambil risiko ini. Di mana burung gagak pencuri itu? Sial, dia benar-benar lolos. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitarnya berkembang seperti yang diharapkan.
Jubah Kaisar Si berubah menjadi lautan darah, yang segera memadamkan api di sekitarnya, atau lebih tepatnya menyingkirkannya. Kehampaan itu sunyi, dan kecuali beberapa bintang yang redup dan para makhluk abadi yang panik di langit, segalanya tampak seolah tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi, pada saat itu, para makhluk abadi terkejut saat mengetahui bahwa gagak pencuri itu benar-benar telah menghilang. Mereka terkejut dan marah lalu mulai berspekulasi, dan diskusi-diskusi pun berangsur-angsur timbul. Pada saat ini, bahkan Kaisar Si sedikit mengernyit. Jubah merah darah di tangannya masih berkibar, tetapi di dalam jubah itu, tidak ada apa-apa, tidak ada seorang pun di dalamnya. Banyak orang sudah memandang Indra dengan mata yang agak tidak sopan. Menurut pendapat mereka, burung gagak jahat itu pasti telah melarikan diri di tengah kekacauan itu, dan Kaisar Si akhirnya kalah taruhan. Topi yang menggambarkan usaha mencuri ayam tetapi kehilangan nasi itu tentu saja jatuh di kepala Kaisar Si. Kalau kamu tidak pamer, bagaimana mungkin kamu bisa lolos dari gagak yang begitu mudah terjebak? Haha, aku ingin menundukkan pemberontak Tianyuan dan pamer di depan pasukan koalisi alam abadi agung, tapi kali ini aku malu, kan? Haha, siapa yang bilang kalau Kaisar Si kalah taruhan? Namun, di tengah keheningan yang canggung itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar lembut, dengan sedikit nada kesal dan sinis. Semua makhluk abadi terkejut dan menoleh untuk melihat. Mereka melihat seorang wanita berpakaian hijau berjalan keluar dari pasukan abadi di belakang Kaisar Si. Dia memegang sebuah bendera yang indah di tangannya, yang diukir dengan rune satu demi satu, tersusun rapat. Wanita itu sangat cantik. Setelah dia keluar dari alam abadi, wajahnya yang berseri-seri membuat bintang-bintang di belakangnya redup. Peri King Luo, dia juga ada di sini. Seseorang mengenali identitas wanita itu, dan diskusi pun berangsur-angsur mereda. Konon, Peri King Luo telah menyihir kedua putra Kaisar Merah. Beberapa orang selalu mengatakan bahwa peringkat 10 peri wanita agung dari 33 surga tidaklah benar. Hanya berdasarkan obsesi kedua putra garis keturunan surga merah agung terhadapnya, dia seharusnya menjadi pemimpin 10 peri. Beberapa orang begitu terpesona oleh kecantikan King Luo saat itu, hingga mereka lupa harus berkata apa. King Luo, kamu, bahkan Kaisar Si sedikit mengernyit saat ini, menoleh ke King Luo, dan berbicara dengan lembut. Dalam hatiku aku tahu kamu tidak kalah. King Luo mengangguk kepada Kaisar Si, lalu berbalik, menatap para dewa dengan tatapan dingin dan suram, dan berkata dengan suara dingin dan arogan itu hanya seekor gagak ibel dari tanah leluhur, taruhan yang tidak ada salahnya sama sekali, bagaimana mungkin putra Kaisar dari garis keturunan langit merah besar kalah. Setelah dia selesai berbicara, dia menyapu jari-jarinya yang ramping, dan bendera di tangannya mulai bergerak tanpa angin. Rune beterbangan dari bendera dan berubah menjadi gambar besar. Tampaknya seperti zat spiritual dengan kehidupannya sendiri, mengambang di udara. Setelah berputar beberapa saat, substansi spiritual itu tiba-tiba bergerak bersama dan terbang ke satu arah. Pada saat ini, King Luo menjadi lebih yakin akan tebakannya dan berteriak, gagak pencuri itu tidak melarikan diri sama sekali. Selagi dia bicara, dia bergerak secepat kilat, melintasi hamparan bintang bagaikan bayangan hijau, melesat menuju bintang kecil tempat Big Golden Crow bersembunyi. Pada titik ini, semua kultivator mengerti arti kata-kata King Luo. Tampaknya dia sebenarnya telah menyiapkan jaringan persepsi yang lebih besar sebelumnya untuk mencakup bidang bintang ini. Setelah kekacauan itu, semua orang mengira gagak pencuri telah melarikan diri, tetapi dia tahu itu tidak benar. Kalau saja burung gagak pencuri itu benar-benar melarikan diri dari medan bintang ini selama kekacauan terjadi, dia pasti akan merasakannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketika gagak pencuri benar-benar melarikan diri dari ladang bintang ini, ia telah ditangkap oleh rencana cadangan yang telah disusunnya. Pada saat ini, dia menggunakan rencana cadangan yang telah disiapkannya sebelumnya untuk merasakan tempat persembunyian gagak pencuri. Otang pembawa sial, kamu curang banget. Pada saat ini, melihat King Luo berlari ke arahnya, burung gagak jahat itu akhirnya tidak tahan lagi. Ia pun mengeluarkan kutukan dan terbang keluar dari bintang kecil itu sambil menjerit aneh. Tiba-tiba muncul cahaya keemasan, bagaikan matahari, dan ia pun buru-buru lari ke kejauhan. Karena campur tangan King Luo, respon yang tiba-tiba dan cepat ini persis seperti apa yang diharapkan oleh para makhluk abadi di tempat kejadian. Dan setelah melihat bahwa si pencuri Golden Crow ternyata tidak melarikan diri, tetapi malah bersembunyi di dekat mereka, mereka pun makin marah dan mengumpat. Siapakah yang menyangka bahwa burung gagak pencuri ini baru saja membuat keributan besar, tetapi tidak melarikan diri, melainkan begitu berani bersembunyi di dekat mereka. Kalau dipikir-pikir lagi, mereka masih merasa sedikit takut. Baru saja mereka benar-benar secara tidak sadar mengira bahwa gagak pencuri itu telah melarikan diri. Kalau saja King Luo tidak menyiapkan rencana cadangan ini, mengetahui bahwa tidak seorang pun yang lolos tadi, dan menggunakan harta peri untuk menemukan tempat persembunyian gagak pencuri,
mereka mungkin benar-benar telah tertipu oleh gagak pencuri dan meninggalkan lapangan bintang ini dengan ekspresi menyesal, lalu membiarkan gagak pencuri melarikan diri dengan tenang. Tentu saja, sampai batas tertentu, King Luo memang curang. Taruhan antara gagak pencuri dan Kaisar Si adalah apakah Kaisar Si dapat menangkapnya dengan kemampuannya sendiri. Akibatnya, burung gagak pencuri hanya bersembunyi dan tidak melarikan diri, dan Kaisar Si tidak mengakui kekalahannya secara langsung. Dengan kata lain, taruhan masih berlangsung dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tapi King Luo telah campur tangan. Meskipun dia menemukan keberadaan gagak pencuri dan meletakkan dasar bagi kemenangan Kaisar Si, dia juga menggagalkan taruhannya. Saya tidak tahu apakah karena alasan ini, tetapi Kaisar Si sedikit mengernyit dan tampak sedikit kecewa. Namun ekspresi kecewa itu hanya berlangsung sesaat, lalu dia mendesah pelan dan melempar jubah besar di tangannya. Dengan suara gemerisik, jubah itu seperti lautan darah, dan berguling ke arah pelarian Golden Crow dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Peri King Luo juga entah kenapa merasa gembira saat ini. Melihat bahwa gagak emas besar benar-benar bersembunyi di dekatnya, dan tampak putus asa setelah diungkap olehnya, dia pun mencibir, dan bergegas mendekat secara diagonal, ingin sekali menangkap gagak emas besar. Pada saat ini, burung gagak emas besar baru saja melompat keluar dari bintang kecil itu, dan kecepatannya yang mengerikan belum dilepaskan, tetapi King Luo sudah mengejarnya dari kejauhan, mencapai kecepatan tercepat, dan dengan berkah harta peri di tangannya, dia hendak menghentikan burung gagak emas itu secara diagonal, atau bahkan langsung menangkapnya di tangannya. Titik titik titik, titik titik titik, dan jubah kaisar yang bagaikan lautan darah terbentang dari jauh, berguling ke arahnya. Orang menyebalkan, kalau kalian tidak curang, kalian tidak akan bisa menangkap sehelai rambut pun dari Master Jin. Burung gagak emas besar itu begitu ketakutan hingga bulunya berdiri. Ia menjerit dan lari tergesa-gesa. Mendengarkan suaranya, tampaknya ia sendiri pun tidak mempunyai harapan. Bukan hanya Peri King Luo yang berhasil menangkapnya, bahkan jubah Kaisar Si pun ikut tertiup angin. Bagaimana mungkin ada harapan untuk lolos? Semangatnya terkuras, kecepatannya pun terganggu, sehingga dia hanya bisa mengumpat dengan marah. Peri King Luo memperhatikan burung gagak jahat yang ada di depannya, senyum muncul di bibirnya. Pencuri Golden Crow yang banyak orang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya jatuh ke tangannya. Tentu saja, dia tidak pernah menyangka bahwa tindakannya tidak hanya akan membuat marah pencuri Jinwu, tetapi juga membuat marah orang lain. Dasar jalang kecil, kau muncul lagi. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar tidak jauh dari tempat Big Golden Crow bersembunyi. Tentu saja Fang Xing. Dia ada di sini sekarang, bagaimana mungkin dia membiarkan Golden Crow ditangkap? Saat King Luo muncul dan mengucapkan kata-kata itu dengan puas, dia sudah waspada dalam hatinya, mengetahui bahwa wanita jalang ini pasti akan menggunakan beberapa trik. Lalu, ketika rune pada panji abadi yang diukurnya menunjuk ke bintang kecil tempat burung gagak emas besar bersembunyi, dia pun langsung memiliki niat untuk membasminya dan mengaktifkan kekuatan abadinya. Kemudian, dia melihat King Luo bergegas menuju ke arah ini. Burung gagak emas besar itu hanya sedikit lebih lambat dan hendak ditangkap oleh wanita ini. Dia tidak lagi peduli untuk bersembunyi dan tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Ledakan. Pada saat ini, dia sepenuhnya menggunakan keterampilan tubuh Xiao Yao dan kecepatannya sungguh cepat. Hampir seperti kilatan petir, dia menyerbu ke arah King Luo secara diagonal dengan niat membasmi. Beraninya kau, Peri King Luo merasakan aura pembasmi menyerbu ke arahnya dan dia menjadi sangat marah. Kini ketika dia hendak menangkap pencuri itu, dia berpikir ada orang yang hendak merampoknya. Dia pun menjadi sangat marah dan menatap dingin ke arah pencuri itu. Lalu, saat melihat sekilas, dia benar-benar terpana. Ada ketakutan yang tak terkendali di matanya. Kaisar aliran, hanya itu saja pikiran yang muncul di benaknya. Meskipun dia telah lama mengetahui bahwa Kaisar Liu telah bergegas ke medan perang di luar wilayah kekuasaannya, dan bahkan mengetahui bahwa percobaan pembasmian Kaisar Si telah gagal dan bahwa dia telah berhasil tiba di medan perang di luar wilayah kekuasaannya, dia tidak pernah menyangka bahwa Ibel ini akan tiba-tiba muncul di sini. Namun dia diliputi rasa takut dan panik, sehingga dia bahkan lupa menangkap cumi-cumi itu saat itu. Tapi Fang Xing tidak sopan. Melihat Peri King Luo tertegun sejenak setelah melihatnya, dia mencibir dalam hatinya, dan memanfaatkan momentum penerbangan cepat itu, terbang dan menendang dengan ganas. Dengan suara keras, dia datang secara tiba-tiba, dan tendangan ini membuat Peri King Luo lengah. Peri King Luo hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dadanya diinjak dengan kuat olehnya. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat dan dia menyemburkan darah dari mulutnya. Kemudian tubuhnya terbang mundur seperti meteor, menghancurkan beberapa bintang kecil dengan kekuatan yang tak terhentikan. Bang, 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 bang. Seolah-olah serangkaian kembang api muncul di langit, dan tubuh King Luo adalah sumbu kembang api itu. Beberapa bintang kecil dihancurkan olehnya,
dan tubuhnya juga terluka parah saat ini, sungguh mengerikan untuk dilihat. Wow, pada saat ini, Kaisar Si yang tengah duduk bersila di medan bintang tanpa ekspresi apapun, tiba-tiba tampak jelek. Dia berdiri sambil meraung tiba-tiba, lalu jubah berwarna darah di tangannya terguling ke belakang, tetapi dia tidak menggulungnya ke arah Big Golden Crow. Sebaliknya, dia terbang kembali dan menggulung peri King Luo yang telah terluka parah dan jatuh dengan cepat di medan bintang dengan muncrat darah, lalu menariknya kembali ke depannya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Semua orang tercengang pada saat ini. Mereka tidak pernah menduga kejadian seperti itu akan muncul begitu tiba-tiba. Terutama beberapa makhluk abadi yang baru saja menertawakan Fang Xing karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan mencoba merebut mangsa dari Yang Mulia Kaisar Si, sangat terkejut hingga mata mereka hampir terbelalak setelah melihat sosok Fang Xing. Mereka tidak menyangka orang ini begitu ganas dan berani menyerang saat ini. Hahaha, beruntung sekali, Tuan Jin, aku juga akan pergi. Namun, si gagak emas besar menemui perubahan ini saat dia hampir putus asa dan sangat terkejut. Dia tidak mengenali orang yang menyerangnya dari samping, dan dia bahkan tidak tahu tujuannya. Tetapi orang ini tidak hanya membantunya menyingkirkan King Luo yang hendak menyusulnya, tetapi bahkan mengambil jubah merah darah yang digulingkan Kaisar Si. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun dan kegembiraan di hatinya dapat dibayangkan. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu cahaya keemasan menyeruak dari tubuhnya, bagaikan matahari yang menyilaukan, lalu dengan cepat terbang ke langit. Gagak pencuri, jangan lari. Di depan Big Golden Crow, ada beberapa orang abadi yang kebetulan menghalangi di sana. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak punya waktu untuk berpikir hati-hati dan hanya memblokirnya secara horizontal. Orang-orang itu semua meraung dan berteriak, dan mereka langsung menggunakan senjata ajaib dan kekuatan gaib di tangan mereka. Tetapi saat ini, burung gagak emas besar itu sudah menunjukkan sifat ganasnya, dan tidak menghindar atau menghindar, tetapi langsung menabraknya. Dengan suara ledakan keras, ia berubah seperti matahari, atau pedang emas, dan menghantam para dewa yang menghalangi jalan di depannya. Hampir dalam sekejap mata, ia bertabrakan dengan kekuatan magis dan senjata magis orang-orang itu. Lalu, pemandangan yang mengejutkan pun muncul. Di bawah tubuhnya yang kuat dan cahaya keemasan yang menyilaukan, senjata-senjata ajaib dan kekuatan magis itu tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya, mereka terkoyak oleh tabrakan yang tidak masuk akal. Pada saat berikutnya, ia langsung menabrak para makhluk abadi itu. Engah, kasihan sekali manusia abadi itu, mereka bahkan belum sempat pulih sebelum mereka hancur menjadi bola daging dan darah, yang berhamburan di langit berbintang. Haha, kamu berani menghentikanku. Gagak emas besar tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, dengan kemampuanmu yang sebenarnya, kau bahkan tidak bisa menangkap sehelai rambut pun dari gagak emas besar. Setelah berkata demikian, dia mengepakkan sayapnya dan terbang langsung ke angkasa berbintang yang luas. Cucu ini sangat sombong. Fang Xing tidak dapat menahan perasaan tidak senang saat melihat pemandangan ini. Tiba-tiba dia mendapat ide dan bergegas keluar. Dia menggunakan kemampuan tubuh Xiao Yao-nya secara maksimal. Dia tampak seperti makhluk abadi, melangkah di kehampaan hamparan bintang dan melesat menuju punggung burung gagak emas besar bagai kilat. Omong kosong, awas, Big Golden Crow pun terkejut. Ia membasmi para makhluk abadi itu dengan mudah. Tidak ada seorang pun yang mencegatnya di depan. Melihat Kaisar Si berada jauh darinya, mustahil untuk menghentikannya lagi. Maka ia berhenti sejenak dan membual. Namun, ia tidak menyangka bahwa orang yang baru saja menolongnya keluar dari masalah akan menerjangnya lagi. Ia ketakutan sejenak, lalu mengepakkan sayapnya untuk terbang maju. Sialnya, dalam jeda sesaat itu, lelaki berambut panjang di belakangnya sudah menyerbu dan mencengkeramnya dengan ganas. Pada saat ini, burung gagak emas besar itu sekali lagi bersinar dengan cahaya keemasan, dengan cepat menyapu kehampaan, tetapi masih selangkah terlalu lambat dan dikejar oleh pria berambut panjang itu. Ia diam-diam mengerang dalam hatinya, mengira kali ini sudah berakhir, tetapi ia tidak menyangka bahwa lelaki berambut panjang itu tampaknya agak lambat di saat-saat terakhir, dan malah tidak menangkap tubuhnya, tetapi hanya mencengkeram bulu-bulu di ujung ekornya. Saat keduanya bertarung satu sama lain, burung gagak emas besar itu menjerit dan menyerbu dengan cepat. Hanya saja ekornya agak botak, dan itu tidak terlihat bagus. Haha, dasar gagak orang menyebalkan, beraninya kau mengatakan tidak ada seorang pun di duniaku yang abadi ini yang bisa menangkap sehelai rambutmu. Pria di belakangnya melambaikan bulu emas di tangannya dan tertawa. Wah, aku, Master Jin, akan mengingatmu. Di tengah teriakan itu, burung gagak emas besar mengumpat dengan marah, tetapi tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang ke kedalaman wilayah bintang. 1510.